maka harus Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah insyaallah yang Allah berikan kepada kita selaku umat Islam. Alhamdulillah, kita jumpa pada sesi kali ini, hari Idul Kurban, hari di mana kita selaku umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempraktekkan apa yang menjadi perintah fasholli lirabbika wanhar, ketaatan kita kepada Allah untuk berkurban, dan kita aplikasikan dalam hari ini sehingga Masya Allah seluruh dunia khususnya umat Islam itu sudah merayakan, dan insya Allah semua penduduk bumi hari ini yang jarang merasakan menu makanan berupa hewan, berupa daging sapi, domba, kambing, lembu, hari ini alhamdulillah merasakan indahnya, nyamannya makan daging kurban. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kemudian kita umatnya bisa memperingati hari bahagia ini dengan merasakan kebersamaan merayakan Idul Adha, Idul Kurban, hari yang memperingati tentang hikmah datangnya perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya yang tunggal, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sesuai dengan tema hari ini kita akan membahas kebenaran di sisi Allah itu, yaitu korban hewan atau kurban manusia. Kita menunggu teman-teman kita Kristen yang bisa membahas ini ya teman-teman. Silakan teman non-muslim naik ke atas, kita mendiskusikan hal ini. Dua agama yang memang harus kemudian memberikan edukasi. Sebenarnya pencipta langit dan bumi itu menginginkan korban manusia atau kurban hewan. Silakan. Yang di YouTube ada noise ya? Oke. Baik, kita minta dasar-dasarnya ya. Kita minta dasarnya di kitabnya saudara kita Kristen. Ya tentu kemarin kan kita minta apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama, sedangkan itu adalah perjanjian baru, dengan agama Kristen hari ini yang selalu memperingati korban manusia atau tumbal manusia di atas salib. Nah, kita minta legalitas dari Bibelnya orang Yahudi kan nggak ada. Nah, sekarang dari mana dasarnya dosa diampuni dengan cara menumbalkan anak orang? Begitu ya teman-teman, kita minta saudara Kristen kita untuk naik ke sini untuk memberikan pengajaran atau edukasi atau informasi yang ya mungkin bermanfaat bagi kita umat Islam. Oh ternyata mereka
diajarkan untuk memahami bahwa korban yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi itu adalah korban berupa Tuhan. Nah, kita minta pertanggungjawaban dari saudara-saudara kita non-Muslim untuk menjelaskan ini. Suara saya kecil, masa sih? Suara saya kecil, teman-teman? Enggak dong. Cuman mungkin karena ada suara dari panggung ya. Suara dari panggung itu agak besar memang. Aman, alhamdulillah. Teman-teman yang di YouTube aman kan ya? Alhamdulillah. Kalau dalam Al-Quran teman-teman dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tunggu ya, saya angkat telepon dulu. Oke teman-teman, sorry tadi ada gangguan sedikit, bukan gangguan sih, ada telepon dari orang rumah. Silakan saudara-saudara dan muslim minta permintaan, kita bincang-bincang. Ini penting untuk kita bahas, untuk memberikan edukasi. Agama Kristen kok mengatakan mereka berasal dari Yahudi, tapi kok korban yang diimaninya adalah manusia gitu loh, bahkan Tuhan katanya Tuhan sih. Kalau menurut pemahaman mereka, saudara-saudara Kristen ini Tuhan mereka yang turun ke bumi untuk menjadi korban penebus salah atau penebus dosa. Nah ini kita mau minta pertanggungjawaban mereka, di mana itu dasarnya? Karena setahu kita belajar Bible itu tak ada kemudian seorang Yahudi mempersembahkan penebus dosanya itu adalah manusia. Imamat 1 nomor 2 jelas bahwa yang Tuhan ajarkan kepada mereka yaitu persembahan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 itu juga sama, bahwa korban manusia itu adalah korban persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah hewan. Dan kurban sendiri itu maknanya adalah mendekatkan diri. Jadi kalau kita mengatakan korban di dalam Islam, itu artinya ketaatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Abraham beserta anaknya, kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kurban dipersembahkan kemudian Nabi Abraham atau dalam ajaran kita Nabi Ibrahim, kurban untuk nembus dosa itu enggak ada. Tapi semata-mata ujian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita menginginkan dari saudara kita Kristen kok ada kurban manusia, bahkan Tuhannya yang kurban untuk nebus dosa-dosa para pelaku maksiat. Nah tentu yang bisa menjelaskan ini kepada kita adalah saudara kita Aliteng yang memiliki konsep nebus dosa pakai darah Tuhan. Jadi Tuhannya punya darah, berarti Tuhannya punya tubuh. Nah ini yang kita minta pertanggungjawabannya untuk mereka jelaskan. Karena Kristen itu kan agama yang diwajibkan untuk dianut oleh seluruh bangsa sesuai dengan Matius 28 nomor 19. Tapi tentu kita tidak mau asal mengimani saja.
Kita disuruh ikut kayak sapi yang dicocok hidungnya, kita nggak mau. Kita harus bertanya, ketika Anda menggiring kita untuk percaya kepada agama Anda dengan jalan mengikuti para misionaris yang berpura-pura penampilan Islam, maka Anda harus menjelaskan kenapa di agama Anda itu korbannya adalah anak orang, bahkan Tuhan itu sendiri. Nah, ini sedikit agak menggelikan, teman. Korban tebus dosa kok Tuhan. Silakan teman-teman Kristen yang mau membahas ini atau menjelaskan kepada kami umat Islam, kenapa korban penebus dosa bergeser, ya. Bukan bergeser 50% atau 99%, enggak. Dari binatang ke Tuhan. Wow. Gimana dong? Apa nggak ada yang mau membahas ini? Padahal ini sangat penting loh. Hari kurban diperingati oleh umat Islam sebagaimana perintahnya, fasholli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Maka umat Islam melakukan kurban. Nah, Kristen tidak berkurban dia. Kalau Yahudi masih berkurban. Tapi saudara Kristen cuman sekali berkurban. Tapi sekali cuman luar biasa kurbannya, karena bukan binatang, bukan hewan. Meskipun di dalam 1 Yohanes 2:9 mereka mengatakan Yesus itu adalah anak domba. Tapi ya, biar bagaimanapun Yesus tetap aja manusia. Jadi manusia yang menjadi kurban tebus dosa orang Kristen. Tetapi manusia ini bukan manusia biasa. Ternyata dia adalah inkarnasi pencipta langit dan bumi. Ternyata yang menjadi korban ini adalah Tuhan nuzul ke bumi menjadi daging untuk nebus dosanya orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen harus naik ke sini memberikan penjelasan, sekaligus sekalian melakukan kristenisasi di sini. Kalau masuk di akalnya umat Islam yang ada, ya pasti mungkin mereka akan berpikir, oh, bagus juga ini. Saya pindah keyakinan daripada saya di Islam, wajibnya itu terlalu banyak. Wajib ini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Oleh itu silakan naik ke atas, lakukan kristenisasi bersama dengan saya di sini. Biarkan umat Islam berpikir, kok iya ya? Lebih bagus kalau Tuhan yang berkorban. Karena kalau Tuhan yang berkorban, segala dosa bisa dihapuskan. Kan gitu. Jadi silakan saudara-saudara Kristenku. Karena kalau di dalam pemahaman orang Yahudi seperti yang sering kita bawa, Imamat 1 nomor 2 itu kan acap kali kita membawa bagaimana orang-orang Yahudi itu diajarkan untuk diajarkan untuk melakukan kurban. Tetapi hewan, mereka menyebutnya yakrif, mendekatkan diri. Yakrif itu mendekatkan diri sama seperti kita, kurban. Jadi kurban itu juga takarrub, yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya sama dengan Yahudi. Yahudi juga begitu adanya. Jadi ada yang disebut korban. Kalau korban itu persembahan. Tapi bukan manusia, apalagi Tuhan. Mereka menyebutnya kurban. Mereka menyebutnya takrifu. Takrifu itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Elohim. Dan juga korban kem, persembahan yang kalian berikan kepada Elohim. Nah, persembahan-persembahan yang orang Yahudi persembahkan itu tujuannya untuk mendekatkan diri. Dan kurbannya juga adalah binatang, bukan manusia, apalagi Tuhan. Jadi ya silakan Bang Apologet, barakallahu fik, silakan saudara-saudara Kristen naik ke sini
untuk memberikan penjelasan kepada kita apa sih dan kenapa sih harus Tuhan kalian yang mati, kenapa bukan yang lain aja, kenapa harus kurban manusia, kenapa nggak kurban perasaan aja, ya toh, kurban salah tangkap, kurban salah lapor. Ya, jangan Tuhan kurbannya, Tuhan dikorbankan, bahaya ini. Tuhan kurban. Wow. Gak ada ya, mungkin mereka masih sibuk membersihkan daging kali, bikin sate, ya kan ya. Kita yang berkorban, mereka yang sibuk masak daging. Takrifu dalam bahasa Ibrani, takrifu itu artinya kalian melakukan kurban, persembahan, takrifu untuk mendekatkan diri kepada Elohim. Sama kalau kita takarrub, ya, takarrub ilallah. Kita melakukan bagaimana kita ini mempersembahkan diri kita ini untuk dekat kepada Allah. Nah, orang Yahudi juga memiliki konsep itu. Tapi yang satu ini, tetangga kita, malah korbannya olang. Bahkan katanya olang ini adalah Tuhannya sendiri. Bang Arif memberikan saya tema bagus. Salah satu pembina API, Bang Arif yang sering buka Komal, kurban versus tumbal. Yang kita ganti. Ini masukan dari teman, termasuk guru saya juga beliau ini. Kita ganti ya. Aku nggak ada tidur semalaman, teman-teman. Ini bagus temanya. Hilam gimana dong? Tumbal. Oke. Ayo naik saudara-saudara Kristenku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau nanya bang. Siap. Kan kita sebagai orang Islam mengenal Yesus, mereka itu sebagai manusia biasa ya bang, nabi ya bang ya. Gimana? Kan kita sebagai orang Islam kan mengenal Tuhannya yang dari sebelah itu kan manusia biasa, manusia ya bang ya, sama seperti kita. Nabi mengenal ya. Tuhan, nabi. Iya Tuhan, ya, nabi yang dari sebelah kan. Apakah Tuhan mereka itu pernah buang air kecil dan buang air besar bang? Sebagai manusia pasti bang, karena dikatakan Tuhan mereka itu adalah manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Artinya pada saat dia manusia seutuhnya ya tentu pipis, tentu buang air, karena mereka mengakui Tuhan mereka adalah, karena posisinya saat itu lagi manusia.
Oh beda lagi kalau lagi waktu Tuhan beda ya bang ya. Ya, pada saat dia Tuhan, ya Tuhan. Pada saat dia manusia, ya manusia. Kata Berarti besar kemungkinan. Iya, kata Berarti besar Murdadin kemarin. kemungkinan dia pernah mencret juga ya bang ya. Kalau itu saya tidak pastikan. Saya tidak bisa pastikan kalau itu. Yang pasti seutuhnya manusia, ya manusia itu pasti mengalami hal-hal yang kemanusiaan. Ya, sebagai manusiawi, ya itu hal wajar. Ya misalnya tiba-tiba dia makan rujaknya itu tidak cocok dengan lambung, ya bisa jadi mencret. Gitu bang. Tapi itu tidak ada diberitakan di Bible. Kita hanya menduga karena mereka memahami kalau sembahan mereka itu adalah seutuhnya manusia, 100% manusia. Ya semalam kan saya pernah ini bang, pernah diskusi juga sama opung-opung ya, opung boru kan, Iya. dari Nasrani. Saya Iya, bacakan tuh dari bang, Kristen. Matius Dari ayat Kristen. 20. Iya dia Kristen. Saya bacakan tuh bang. Saya bilang Yesus kan tidak mengenal Kristen. Terus saya bacakan Matius 7 ayat 23. Terus katanya itu jawabannya gini bang. Cuma yang tidak mengikuti dia aja katanya. Kalau kami kan ikut dia katanya. Gimana itu bang menurut bang? Apakah itu termasuk semua dalam kategori agama itu? Kan Bani Israel, kalau Bani Israel kan sekarang nggak ada lagi yang ikut Yesus. Betul. Mereka ini bukan Bani Israel. Iya. Itu masalahnya bang. Iya. Dia beradu argumen kita ya bang. Karena yang nggak menuruti dia aja, yang nggak mempercayai dia aja katanya bang. Oh enggak lah. Pokoknya yang bukan Bani Israel ya bukan pengikutnya. Gitu saudara. Oke bang. Terima kasih banyak bang. Sama-sama saudaraku Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rambutnya jelek. Waalaikumsalam bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Timur ya bang. Salam kenal bang. Siap. Itu kan sebenarnya yang disalibkan itu kan sebenarnya kan muridnya yang nama Yudas itu ya. Ribut di situ bang, nggak kedengaran. Ya bang. Ya. Oke. Nanti kalau sudah agak sepi, abang bisa kembali minta permintaan. Ya. Halo, assalamualaikum. Bang Iqbal. Ikal, sorry. Mohon maaf lahir dan batin ini Gurunda. Mohon maaf lahir dan batin, Bang. Masya Allah. Jadi ini batuk jadi ini. Kemarin gini Gurunda, ini kan kemarin kan Ardi kita lagi live, terus ada Oten ngancam kan, ngancam diajak mau potong kepalanya. Siapa itu? Ada Oten, tapi saya dapat ininya lengkap, alamatnya lengkap. Saya bilang buat laporan saja, tidak apa-apa itu. Dia ngancam, ternyata dia tidak sadar akunnya privat. Saya dapat lah. Oh. Diambilnya dari DN motornya, cross check, ternyata betul alamatnya lengkap, namanya juga jelas. Waduh. Lahir batin Gurunda. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Siapa yang diancam abang? Ardiansa. Oh yang itu, ya. Kemarin. Siap. Masya Allah. Saya minta naikin terus saya minta beliau kalau bisa kirimkan akunnya. Ternyata ada, dan kan nggak akun privat, jadi dapat ada motornya. Ternyata betul. Iya. Di Kalimantan Selatan yang bersangkutan. Oh. Lengkap alamat, namanya lengkap. Kalau sudah melakukan pengancaman kayak gitu kan, Ya. itu sudah melanggar. Siap. Janganlah sampai ada ancaman-ancaman. Saya juga dulu sering diancam-ancam kayak gitu. Untuk apa? Ngancam-ngancam apa? Baik kalau ketemu juga ada perlawanan. Curiga begitu ketemu yang ada kencing di celana.
Iya bang, kita nggak Iya. pernah takut. Jadi nggak usah ngancam-ngancam. Ngapain ngancam? Kita kan anak bangsa ini kan kita saudaranya ini. Saudara kita. Cuman kita kan berada pada forum dialog lintas agama. Membicarakan dua sisi dari Islam, dari Kristen. Kita bahas. Kita boleh keras tapi berdata. Jangan saling menghujat, menista. Jangan mengundang itu terjadi. Karena umat Islam itu ya sifatnya bertahan. Kalau Anda ganggu pasti umat Islam pasti juga akan bereaksi gitu loh. Siap. Andai saja tidak ada gerakan-gerakan misionaris, gerakan kristenisasi, penggunaan istilah-istilah Al-Quran di Bible, nama Tuhannya umat Islam di kitab mereka. Ya kita ngapain kita ngurusin. Tapi karena mereka memang diperintahkan untuk menjadikan seluruh manusia menjadi pengikut Kristus, ya maka kita harus melakukan perlawanan dong. Siap. Ya, Ya, melawan. Bunda. Iya bang. Dapat alamatnya saya kirimkan. Alamatnya. Karena minta WA ke saya kan. Oh yuk, kemudian nanti saya kirimkan ke dia. Oh ya, akhirnya saya kirimkan ini alamatnya beliau. Lengkap. Oh. Iya. Karena saya konfirmasi teman saya di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mudah-mudahan lah. Siap. Baik. Saya Ikan baik. muslim juga nih Bang Zuma nih saya. Mudah-mudahan bisa ditangani dengan baik Bang Ika. Siap. Sehat selalu ya. Mungkin di bawah saya berunda soalnya kurang. Siap bang. Siap abangku. Sehat selalu. Sampaikan nih ke pendengar-pendengar kawan-kawan muslim kita. Oh iya bang. Iya, Iya, minta Bang. adil Salam Bapak kenal, Ibu, Bang Aden. Bang Zuma lahir batin. Siap. Mohon maaf lahir dan batin. Saya izin turun Bang Zuma. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam saudara. Masya Allah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Lanjutkan Bang perjuangannya. Kami Baik. di sini menyimak. Siap. Terima kasih sudah abangku. disapa Bang. Izin Terima kasih. untuk Siap. mundur. Terima kasih Bang Syukran. Barakallahu Assalamualaikum fiik. warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Zuma, wong Palembang melok ikut campurin. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala itu Bang Zuma. Itu aja buat Iya, makasih Bang. saudara-saudaraku Islam semua. Mudah-mudahan kita semua Siap. walafiat. Assalamualaikum Ya, itu aja Bang Zuma. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Iya saya Bang. Iya turun Bang Bang. Zuma. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi taala Bang wabarakatuh. Darmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bun gimana kabar Bunda? Saya lagi di tempat kurban ini. Boleh di spill Gurunda? Boleh. Silakan. Ya. Ini untuk oten-oten ya supaya dia lihat. Iya. Jadi kami di kompleks ini ya. Nih sapi 7 ekor Gurunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. 7 ekor. Ya. Jadi ini lagi menunggu panitianya Iya. nih. Enggak dibagi-bagi Kita tahu sudah di. sudah bagi kita Nuta. Sudah, Oh alhamdulillah. Masya Allah. Ya, lanjut Maki Gurunda. Iya, terima kasih Bun. Sehat-sehat selalu Bunda. Kita naikkan yang non muslim ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab. Masya Allah. Minal aizin wal faizin Gurunda. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Saya Al-Ajin wal-Faizin. sering Iya Bang. Sehat-sehat. Siap. Sehat. Buatkan iman. Siap. Kuatkan iman. Iya. Awal pertama saya Gurunda lihat
Gurunda ini pertama, makanya saya ikut jadi grup dari Aumi saya Gurunda. Iya, makasih Bang. Masya Allah. Luar biasa sahabat-sahabat muslim semuanya ini. Iya, Gurunda kami dari Kalimantan Timur, anak Bogor Gurunda. Siap. Makasih Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo, Kering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Wako. Iya keren. Kena gimana tangan nih keren? Ridayak kaden. Kadeka aja kipade. Bari sudi yang kicareng sidu yang siap. Alhamdulillah. Gak retak bilang. Lengkap sudah. Alhamdulillah, masya Allah. Makassar. Alhamdulillah, makasih keren. Bunda Sehat, Ki. kucing kita ngamat kita nih matang kucing. Murah Masya jeka Allah. kampung antum aja keren. Saya bukan orang bukan kasar orang jadi Ponto orang Makassar asli gua. Jeka. Oh, tiai nguraji ka tiai. Ya, kayak murah aja kayak. Nguraji kan jo pun aja pon tadi. Pakan raja buka juga. Masya Allah, orang Jenepon tuh mantap hebat. Luar biasa. Semoga kita ketemu di jannah, Ustaz Bang Sumapi Amin. yang kampung. Bang Sumapi, amin. Alamin. Sehat Amin, terus. makasih. Siap. Makasih. Pulangnya Di mana kita tinggal karen Hidayat kayak Di mana? Hidayat kak. Jangan nyambung. Di Daya. Oh, Dayak sih. Iya. Di Daya kita wah. Iya. Kebetulan Oke, biasa baik. tuh Mas Menawang pelajari apologet Makassar ga termasuk Allah kucini anun tadeng alhamdulillah jami sekede ku gappa sabak bateta carita sanna bajina. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Jadi saya translate ya teman-teman. Kata saudara kita ini Kareng, Bang Sume itu katanya paling ganteng katanya kalau dia sendiri di rumah. Ya, alhamdulillah. Saya juga biasanya ikut bertentangan dengan apologet Kristen Bang. Semua itu dari Bang Sumah. Alhamdulillah, iya. Syukur alhamdulillah. Kemarin di Suyang, Deng. Dari ini depan Telkom. Biasa main juga bor, dong. Biasa juga bor. Oh, masya Allah. Iya. Ya, saya transit lagi ya teman-teman. Kata Sehat abang selalu, ini. Dendi. Sehat selalu. Iya. Amin. Selamat Alhamdulillah. kini akhirah asigap pagi. Amin. Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Gosip. Assalamualaikum wong gawa kulade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos kulade. Bos, melo ka maku tanah pe ko carana melo balu screen serta awas na speaker ta. Tingker. Iya natu. Teki Monro. Bali papa. Hubungi bawah nih adminnya kalau kita mentaji penyalur di sana. Iya bisa. Iya. Siapa tahu kan nomor ona kau di spill jolo. Iya, 0815. Sebut kaca puluh jolo. Iya. Tajo. Iya. Ini juga penting ya teman-teman. Setiap live itu saya harus membantu distributor saya untuk mengiklankan produk BZ. Paling 2 menit 3 menit. Ya, teman-teman. Supaya teman-teman yang ada jadi distributor itu bisa berkembang pesat. Mendakwa sambil cari doi bapak nah. Iya kan halal toh? Iya. 0815
Iya, 20 pitu. 27 Tambah 20 rua. Tambah 20 rua. Iya, 22 terakhir nah. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Hubungi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, Miro, siapa tahu Iya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Wenti. Mama, kakaknya baru mama. Halo, Wenti Buntiti. Halo. Jadi tadi itu yang minta nomor ongkirnya Gurunda hari Senin katanya ditransfer. Hari Senin. 86. Alhamdulillah ya, rame permintaan skincare ya teman-teman. Amin ya Allah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Pamupora minta tolong. Minta kamu 2 menit di. Siap. Akun baru. Iya, siap. Teman-teman, ini pejuang kita juga minta di follow supaya bisa buka koma lagi. 1.200, 1.300 silakan di follow Adinda Inspirasi. Beliau pejuang apologet Islam, bagian garda terdepan juga yang membentengi akidah dengan membuka komal dialog yang ya luar biasa. Dan sudah beberapa non-muslim yang bersyahadat di komal beliau ini. Silakan di follow teman-teman sekalian. Masya Allah. Tidak lama Gurunda, 2 menit. Iya. Silakan 2 menit. Silakan teman-teman di follow. Mudah-mudahan beliau bisa buka komal lagi dengan akun ini, dan beliau bisa menggiring saudara-saudara kita yang non-muslim yang mau belajar, menggiring dengan baik, memberikan hikmah sehingga mengantarkan mereka kepada muslim. Kita sapa Imanur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Apa Bang mau pesan skincare? Ini saya dari Madura Gurunda. Siap, Madura. Saya sudah lama sekali ngikuti Bang Zuma sama-sama apologet Islam semua. Sudah kurang lebih 4 tahunan saya ngikuti, cuma saya nggak berani naik. Saya orang awam, saya nyimak-nyimak aja jadi bunny typing. Masya Allah, luar biasa. Makasih ya Bangku ya. Semangat Bang Zuma, semua tanpa terkecuali. Siap. Amin, makasih. Semoga selalu istiqomah di jalan Allah Bang Zuma semua. Amin. Nah, gitu aja Bang Zuma, soalnya ada hujan di sini. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita turunkan Bang ya. Ayo yang Kristen dulu yang naik ya saudara-saudara ya, yang Kristen biar ada diskusinya Gurunda. Judulnya Kristen kurban atau tumbal. Mantap sekali. Ayo naik teman-teman Kristen. Silakan naik dialog biar teredukasi ya, dan yang di bawah pun teredukasi. Tapi nggak renang kan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Gurunda. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Ayo naik teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin diskusi ya. Yang non muslim, ini tema yang sangat-sangat menarik. Membahas tentang kurban dan atau tumbal. Posisi Kristen di mana? Apakah kurban? Kalau kurban itu hewan. Kalau tumbal ya bisa juga upil ditumbalkan.
Manusia. Oh, manusia. Sorry. Lucunya Gurunda, kurbannya atau yang disembelikan hari ini anak domba Paskah telah disembeli. Disembeli itu Tuhannya, disembeli kurbannya, lantas dia Tuhankan itu loh. Lucunya tuh. Nah Tuhankan lagi disembeli. Ya, Yahudi kalau habis menyembeli hewan tidak disembah kurbannya, itu bagusnya. Iya, kayak muslim tidak disembah, dibagi-bagi kepada yang benar-benar membutuhkan gitu loh. Terima kasih banyak Bunda Rahma. Ya Dinda, udah cukup deh. Sudah cukup. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat berjuang ya. Siap. Terima kasih teman-teman di bawah semuanya. Gurunda pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasti, selamat sore Kristen Muslim. Nasti. Halo Bang Nasti, Kristen. Nasti. Ya Allah. Islam. Oh Islam Bang, yang diminta Kristen dulu nak ya Bang. Ya mohon ya yang Muslim batalkan dulu permintaan saudara biar diskusi Gurunda. Ya teman-teman, tolong dibatalkan dulu yang Muslim. Next, Nel, Muslim Kristen. Muslim. Assalamualaikum. Kencang kali ya Bang, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha Bang Juma, Bunda Rahma. Iya, makasih ya Bang. Kok kuning pasti Muslim. Ayong, Kristen. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saya Muslim Bang, tapi ada satu pertanyaan yang sekiranya belum ada jawaban itu. Boleh nggak tanya Siap. sama Bang Zuma? Waalaikumsalam, ya Bun. Sini Bun. Gimana Bang? Gimana? Bertanya tentang apa ini? Ini saya Muslim, tapi ada satu pertanyaan. Memang ini pertanyaan dari perwakilan orang Kristen lah. Cuman belum ada jawaban. Gimana Bang? Apa itu Bang pertanyaannya? Pertanyaannya gini. Kalau alasan manusia itu masuk surga karena dari suatu agama, bagaimana orang-orang yang terdahulu yang belum mengenal agama Islam? Itu Bang. Sebentar. Iya. Ya, mereka masuk surga sesuai dengan perintah yang datang kepada mereka. Seperti umatnya Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa mengajarkan kepada mereka. Mereka juga adalah orang-orang beriman. Ketika mereka beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, lalu diajarkan kepada umatnya, ya mereka beriman. Berarti ketika dia posisinya beriman, ya masuk surga. Begitu juga pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka mendengarkan Nabi Isa lalu kemudian mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa, maka mereka juga adalah orang beriman, masuk surga. Karena pada dasarnya Nabi Musa dan para nabi-nabi yang lain itu ketika diutus ke muka bumi, mereka mengajarkan ajaran Islam. Gitu Bang, cuman belum dikatakan Islam, tetapi ajaran damai sejahtera. Orang yang menganut atau yang mengikuti ajaran Nabi Isa atau Nabi Musa adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Begitu Gini, saudara. Gini Bang Zuma, Gurunda Zuma gini. Itu kan mereka kan sudah mengenal agama samawi Bang. Ya kan? Iya. Mereka itu kan sudah mengenal agama samawi. Lantas kalau bagi orang-orang seperti di Indonesia sini yang dulu-dulu kan agama Islam kan belum masuk ke Indonesia. Lantas kan belum kenal itu sama agama samawi Bang. Seperti mengenalnya itu kan menyembah berhala kebanyakan kan Hindu Buddha Bang, bukan agama samawi.
Nah, itu. Iya, dan belum ada kemudian datang kepada mereka orang yang memperkenalkan Islam. Iya. Mula-mula Iya, kena di Indonesia kan belum ada Islam itu kan. Baru Iya, sebelum datang sebelum datang ajaran Nabi Muhammad ke suatu wilayah, ya itu tidak ada hukuman bagi mereka karena tidak ada perintah. Sama seperti Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu dari Allah, sudah ada ajaran Nabi Musa kan, sudah ada ajaran Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Apakah Nabi Muhammad berdosa? Enggak. Kenapa? Karena syariat hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya mengikat Bani Israel saja. Andai saja Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah untuk mengajarkan ajarannya sampai kepada seluruh manusia dan sampai ajaran itu kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad menolaknya, maka ya dikatakan Nabi Muhammad itu ingkar. Tapi karena ajaran Nabi Musa hanya untuk Bani Israel dan Nabi Muhammad tidak menjalankan ajaran Nabi Musa sebelum beliau menerima wahyu, ya tidak dihitung dosa. Gitu saudara. Itu Bang atas penjelasannya Bang. Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Ayong. Ya. Selamat siang Bang. Iya, siang. Ya. Turun. Oke ya Bang ya. Iya, makasih Bang Ayong. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Riki. Akhirnya bisa ngundang Bang Zuma. Ini Bang Zuma, ada masalah yang nggak bisa saya selesaikan Bang Zuma. Ini untung lah. Kepegadaian Bang. Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Bang, ini punya ini Bang, kajian bukan Bang. Ini diskusi. Bukan, tunggu dulu. Apa Kak? Kayak gini Kak. Saya kan Muslim. Saya menikah dengan orang Kristen. Terus mu'alaf istri saya. Kami punya anak 2. Waktu kami menikah di perantauan di Malaysia, sudah itu kami pulang ada 3 bulan istri saya menganut agamanya yang lama. Gimana hukumnya untuk saya itu Bang? Ya, sudah bukan suami istri lagi, bukan istri lagi. Iya Bang. Karena sudah beda akidah. Sudah beda akidah Bang, karena beliau bukan Islam. Jalan keluarnya gimana Bang Zuma? Yang ikut syariat Islam lah. Jalan keluarnya gimana? Ya, Bang, intinya dia bukan Islam lagi, bukan lagi istri Anda. Oke. Iya, secara agama ya. Tapi kalau secara hukum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa dikasih saya moderator Burunda biar dia yang izin. Kupikir kita sudah moderator. Tidak, akunku baru lagi nih, ke band lagi. Oke teman-teman, saya mohon saudara muslimku jangan dulu multi. Biar kita nggak itu loh, biar Burunda bisa memilih yang oten dulu ya, biar ada diskusi loh. Belum ada diskusi saudaraku. Akang ada di bawah Bang Akang. Bunda, Bang Oke, Ahmad, Bang. boleh Cecep. izin satu pertanyaan saja? Silakan Bang ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya ke Bang Juma tentang tentang tujuan apologet. Saya mungkin tidak memahami gitu tentang tujuan maksud di apologet ini yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM ya mungkin ya, baik apologet Islam dan apologet Kristen. Mungkin tujuannya untuk apa, ada ART-nya, aturannya seperti apa, karena saya melihat 2 apologet
Islam dan apologet Kristen sih beradu argumen, beradu ilmu tentang itu. Mungkin itu Bang Juma. Saya sebagai Muslim. Pertanyaannya apa? Insya Allah Pertanyaan tujuan didirikannya apologet yang didaftarkan sampai ke Kementerian Hukum dan HAM kan gitu, secara tertib administrasi di negara dicatat itu kan gitu, maksudnya baik apologet Islam dan apologet Kristen. Dan saya memahami buat wawasan buat saya gitu, maksud saya ingin tahu dari penjelasan dari Bang Juma langsung sebagai apologet gitu kan, dari Muslim kan gitu. Saya Muslim insya Allah Bang Juma, konsisten itu mendukung perjuangan Bang. Kalau itu aja pertanyaan. Kalau tujuan apologet Kristen kita nggak tahu karena kita nggak ngerti ART-nya mereka. Kalau di apologet Islam tentu tujuannya adalah membentengi akidah umat Islam dari gerakan misionaris, pendangkalan akidah dan kristenisasi, Bang. Sekaligus menghalau umat Islam yang kemudian tergoda oleh baik itu harta, tahta, wanita, di mana kebanyakan dari kita umat Islam itu berislam bukan karena proses berpikir, tapi karena keturunan. Sehingga dengan alasan itu ketika ada masalah rumah tangga, ekonomi, penyakit, dan datang kepada mereka misionaris menjanjikan apa yang mereka butuhkan, maka dengan itu mereka dengan mudah bisa keluar dari Islam. Nah, dengan adanya apologet Islam ini kita harapkan masyarakat Islam pada umumnya itu bisa berislam dengan proses berpikir. Ternyata dengan menyimak para apologet berhadapan dengan pembela Kristen dan pembela Islam dalam media sosial ini, itu rupa-rupanya Islam itu adalah agama benar. Dengan demikian mereka berislam dengan proses akal. Itu tujuan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memelekkan kemudian orang-orang Islam Indonesia bahwa di sekeliling mereka itu ada orang-orang yang menginginkan mereka keluar dari Islam, menjauhkan mereka dari Al-Quran. Seperti itu, Bang. Bunda Rahma mungkin sebentar, Bunda Rahma saya isi. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Baik, Masya Allah. Izin, sama-sama. saya mau diturunin atau turun sendiri. Perjuangan Bang Juma lanjutkan. Saya silakan. Makasih Bang. Bunda Rahma, saya ada tamu sebentar, Bun. Iya. Kita layani dulu sebentar ya. Iya. Heron siga rumbang ya. Oh, siga bara. Kristen, Bang, Heron. Ya, Katolik. Oke, Horas. Alpin, Kristen, Muslim. Aku hanya minta sama Bang Zuma ini supaya bentar dulu, Bang, izin Bang Heron. Gurunda ada tamu sebentar sekali ya, sebentar. Alpin, Kristen, Muslim. Oke, Putri Sumba, Kristen, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, Abang Juma. Saya itu yang Bunda Sahira, Bunda Rahma. Sumba NTT dia. Bunda Rahma kenal saya. Itu akun Bunda Sahira. Salam kenal semua. Tahu. Iya, beliau mualaf. Jangan turun dulu, Bun ya. Beliau mualaf ini loh dari Masya Allah. Senang naiknya Bunda. Gak apa-apa di sini. Alhamdulillah. Beliau ini seorang mualaf saya yang ketemu juga. Akun palsu juga sih. Siapa ini Putri Sumba ini akun palsu juga. Mengaku mualaf dia ini. Sebentar sabar, Bang. Gak pernah diajarkan di Islam itu. Gak pernah aku hanya minta sama untuk Bang Zuma ya. Sudah dikasih kesempatan. Gurunda ada tamu, Bang. Kamu dengar dikit ya. Gurunda ada tamu sebentar. Sebentar aja, sebentar. Sabar, tunggu Bang. Putri Sumba ini saudara Heron dan netizen. Beliau ini seorang mualaf ya. Saudaranya pendeta di NTT sana, di Sumba. Tapi dia alhamdulillah udah mualaf. Mau tanya Sumba mana itu? Sumba mana? Soalnya ada 4 daerah itu. Oke, mohon maaf ya Bunda Rahma, saya sedikit ngomong ya sama Gurunda. Ya, saya dari Sumba Barat Daya. Oh, khususnya di dekat Bandara Tambolaka. Oh, Tambolaka. Ya, pernah ke situ. Ya, salam kenal semua saudaraku, guru-guru semua yang ada di sini. Berarti kamu marganya Rambu ya? Bukan, itu Sumba Timur. Saya Sumba Barat. Iya. Oh. Ya, siap. Iya.
Dan banyak sekali di sana Katolik semua, hampir sama rata banyakkan Katolik ya. Dan saya alhamdulillah sudah mendapat hidayah karena saya menggunakan akal pikiran untuk berpikir. Begitu. Mohon maaf Bunda Rahma, saya bicara Ya, terus. nggak apa-apa. Bisa disampaikan sedikit kenapa bisa mualaf, Bun? Ini 1.900 orang loh. Kenapa bisa mualaf? Padahal tadinya Katolik. Silakan. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudaraku yang penonton yang Islam dan Gurunda yang ada di sini, Bunda Rahma semuanya ya. Salam kenal semua, saya orang NTT Sumba Barat Daya. Dan pertama yang ditanyakan oleh Bunda, kenapa jadi mualaf? Oke, saya akan ceritakan kenapa saya mualaf. Yang pertama, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu dilahirkan dari seorang manusia. Nah, Tuhan sendiri menciptakan manusia dan tidak mungkin ada manusia yang melahirkan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu disalib, dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri. Apakah ia mungkin Tuhan yang maha besar yang kita katakan maha besar, maha perkasa, maha segala-galanya, jadi tiba-tiba Tuhan itu jadi maha kecil, maha lemah? Tidak akan mungkin Tuhan seperti itu. Apalagi Tuhan itu tidak akan itu mungkin penontonnya itu kejang-kejang semua itu. Saya tidak peduli apa yang saya pengalaman saya itu yang saya sampaikan. Kalau penonton ada yang mau menerima, ya Lanjutkan, menerima. Bun. Allah. Ya, jadi kenapa saya jadi mualaf seperti ini? Karena apa yang saya katakan tadi tidak akan masuk di akal jika Tuhan itu menjadi maha lemah, maha kecil. Lalu apalagi Tuhan itu dilahirkan dari ciptaannya sendiri. Karena kita katakan Tuhan itu maha besar, maha perkasa, bagaimana mungkin Tuhan itu maha kecil, maha lemah? Tidak akan mungkin. Apalagi Tuhan itu menyerupai ciptaannya sendiri. Tidak akan mungkin saudara kalau kita menggunakan akal untuk kita berpikir. Nah, yang ketiga, kenapa saya jadi mualaf? Karena Tuhan itu bagaimana mungkin Tuhan itu tempat kita bergantung, tempat kita minta ampun kepada Tuhan itu sendiri. Bukan sebaliknya Tuhan yang digantung di tiang salib itu sendiri. Apakah masuk akal kita ketika kita berakal? Tidak akan mungkin masuk akal kita Tuhan diperlakukan seperti itu. Tuhan yang maha besar bagaimana mungkin dia dikutuk? Contohnya yang ada di Galatia 3:13. Nah, yang pertama saya menggunakan akal untuk saya berpikir, lalu saya membaca Bible itu sendiri. Nah, ketika saya mendalami Bible itu, bukan iman saya semakin kuat, justru iman saya itu semakin lemah, semakin goncang lah, boleh dikatakan iman saya semakin goncang gitu ya. Karena di dalam Bible itu sendiri banyak sekali ayat-ayatnya yang kontradiksi, yang sangat tidak masuk di akal saya. Nah, dan saya perlu ketahui teman-teman semua yang penonton di bawah, bukan karena saya menikah jadi mualaf, bukan. Karena saya sendiri yang memikirkan, menggunakan akal sehat saya untuk berpikir. Jadi sehingga saya jadi mualaf. Dan yang saya katakan lagi, saya dulu memang saya takut ya saya menikah di Kristen itu. Karena apa? Di dalam Bibelnya itu nggak masuk di akal ketika kita membaca Bible itu. Apalagi mohon maaf ini ada kata-katanya yang jorok-jorok. Nah, saya berpikir ketika saya menikah masih di Kristen, otomatis keturunan saya jadi Kristen. Sedangkan ajaran ini tidak masuk di akalku, ya kan? Jadi saya nggak mau saya menikah. Nah, setelah saya mualaf, alhamdulillah saya ketemu suami saya memang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk bicara. Silakan Bunda, nanti saya kalau ditanya lagi Aku mau saya sampaikan akan sama si jawab. Zuma ya, boleh ya? Belum ada izin Bang Heron, belum Jadi ada. begini, Beliau ada tamu. Ini kedua Coba, kali dapat. aku sampaikan kepada si Zuma ini, yang beberapa minggu Bentar Bang Heron, nanti ada main Gurunda, nanti ada matiin Gurunda. mikrofon ini. Bang Heron, nanti ada Gurunda baru kau sampaikan Bang ya. Karena belum, tunggu paling 5 menit lagi. Ada tamu beliau. Izin ya. Jadi saya sedikit Putri Sumba ya. Itu pembohong itu, pembawa kabar buruk dia itu. Ya, Ya nanti dikasih Iya. bukti ya. Saudaranya di Sumba ada pendeta ya.
masih ada pendeta saudaranya ya, Mbak Putri. Iya. Begini Bunda Rahma, izin sedikit, kalau mana tahu lah ada penonton yang orang dari Sumba, bagaimana kalau saya pakai ngomong Sumba sebentar aja biar mereka ini paham. Boleh, silakan. Oke. Jadi aku punya penonton di bawah nih ya wali go Sumba. Kalau pandai nggak nih petikin jadi pandai ya wali go Sumba. Jadi nggak ada berbohong di sini ya, saya orang Sumba. Saya orang NTT ya, jadi saya sudah bahasa Sumba tadi. Kalau ada penonton di bawah, saya orang Sumba saya bilang, ya, begitu saudara. Saya di Islam nggak ajarin kita untuk berbohong saudara, ya. Tidak mungkin kita diajarin di Islam itu ada berbohong, tidak ada. Ketika kita mualaf, kita akan katakan mualaf, dan ketika kita Kristen akan kita bilang Kristen, karena kami di dalam Islam tidak diajarin untuk berbohong. Begitu saudara ya. Dan itu saudara yang pendeta udah Saya bertobat. menilai itu dari Putri Sumba itu saya kira banyak drama dia ya banyak drama. Sekarang saya tanya, izin saya sedikit Bunda. Saya mau tanya sama saudara ini dari mana nih saudara ini? Bahasa Sumba itu berbeda-beda, unik. Iya, dari mana? Jadi Anda dari mana ini saudara? boleh ya? Ini dia dari SPD, tapi pedalamannya lagi itu bahasa yang berbeda-beda. Kami itu yang dari empat kabupaten itu ada berbeda-beda lagi kecamatan, setiap kecamatan ini punya bahasa. Saudara, kau ditanya, kau dari mana? Dari mana asalmu? Dari mana kau Bang Heron? Gak perlu aku kasih tahu begitu. Gak perlu aku kasih tahu. Gak ada gunanya aku sampaikan. Terus kenapa kau sangsi dengan pernyataan? Iya, kenapa kau sangsi? Iya, karena aku paham. Aku paham bahasanya dari mana itu. Tadi sudah diakuinya. Aduh, Berbi dari ini. Ya, selamat sore. Saya Kristen. Iya, Mbak, selamat sore. Wih, pakaiannya ya, cantik ya. Ini caranya itu aku turun ya, karena kau nggak mau diam, sudah ku bilang Gurunda sebentar, lagi ada tamu. Tolong kau pahami. Kau dihargai Bang, sabar. Atau kau sama saya diskusi, mau sama saya atau sama Putri? Kau mau diskusi sama Putri? Ya Allah, ini nggak sabar Bu. Nggak sabar dia Bunda. Sebentar dia naik. Bentar lagi naik ya, teman. Silakan. Gurunda belum monitor kayaknya ya. Jangan turun dulu Mbak Putri ya, biar ngobrol sama Gurunda. Berbi, silakan. Mbak Berbi mau ngobrol sama saudari kita yang mualaf ini, silakan. Boleh. Silakan. Kenapa dia? Salam kenal Mbak Putri. Ya, salam kenal, saya orang Sumba NTT Mbak. Iya. Kalau boleh tahu, kalau Anda dulunya Kristen atau Katolik ya? Katolik. Mantan Katolik. Rosaria Maria tahu? Bentar. Ya. Dosa Rosario Maria tahu? Tahu. Salam Maria tahu. Bapak kami Maria. tahu. Ya. Coba disebutin dosa Marianya. Tunggu saya izin dulu sama Bunda saya. Bunda Rahma, bolehkah saya minta maaf dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, apakah salah kalau saya membaca itu Bunda? Enggak sih. Yang penting tidak diyakini kan, hanya untuk membuktikan ke saudara Birbi. Tidak diyakini lagi kan, hanya untuk mengutip. Silakan. Iya Bunda, iya. Yang pertama saya minta maaf dulu ya. Astagfirullahaladzim. Oke, saya baca salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan sekarang waktu mati. Amin. Udah percaya kan, Berbi? Ya, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Kalau kitab Taurat ada apa aja Mbak Putri? Udah tadi itu dibacakan, kau kenapa nih? Silakan diskusi aja. Oh ya, tadi kan Mbak Putri bilang kalau misalnya nikah Mbak Putri kan kalau menikah secara Kristen bilangnya tadi nggak masuk di akal. Enggak tuh kenapa? Takutnya kenapa? Takut.
Kenapa, Oke, Mbak? Cuma saya karena langsung keturunan? saya langsung aja begini ya. Apa namanya? Berbi apa namanya, Bunda? Berbi. Oke. Ya, Berbi. Berbi. Begini Mbak, saya langsung aja ya. Ini mohon maaf ya, karena saya ketemu ayat di Amsal. Di Amsal 7:18. Dan yang kedua di Yeskiel 23. Dari 22, 23. Nah, itu yang saya takut dan banyak lagi. Begitu saudara. Isinya apa, Mbak? Saya menghargai penonton ya, karena kan apa itu ayat bagaimana Bunda Rahma, saya baca ya. Bacain, nggak apa-apa. Dia ragu nih, ternyata dia ragu. Nggak apa-apa. Istighfar sebentar, istighfar. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Apa dia aja yang buka terus dia baca aja apa Bunda Rahma? Boleh. Saya sudah kasih ayat kan. Saya ketemu ayat di Amsal 7, 18, 19 gitu. Lalu di Yeskiel 23. Itu yang saya ketemu, makanya saya mengatakan saya takut ketika saya menikah masih di Kristen, karena ajaran ini nggak masuk di akal kita. Contohnya ini, Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan tapi dikatakan Tuhan. Karena Yesus di Matius 11:25, kalau memang Yesus ini Tuhan di Matius 11:25, kenapa Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi kata Yesus itulah Bapa, bukanlah Yesus itu sendiri. Loh, kemana Bunda? Kok sudah turun? Mana dia naik lagi? Mbak siapa tadi? Mbak Berbi, kepental kali. Naik lagi Mbak Berbi. Itulah mereka ya. Dia nggak tahu isi Bibelnya. Dia mesti buka dulu. Ngeri kali isinya ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan persambalan kan, persandalan kan. Iya, dan boleh saya mengatakan di sini bahwa di dalam Bibel mereka, karena Kristen-Kristen ini saudara saya ini takut membaca Ini Mbak Putri, Bibelnya. Amsal berapa tadi saya udah mau buka, udah di Amsal 7:18. Oh dia buka data netizen. Netizen bilang dia mau merungkat. Aduh netizen jahat deh. Sabarlah netizen di bawah, sabarlah, kesian itu. Mungkin dia buka data mungkin. Kalau nggak Bunda Rahma, kalau nggak bisa dia tuh. Biar dia tahu. Selama ini nggak tahu dia. Biar dia lihat. Gimana sih saya mau ngomong di mute terus apa nggak dengar sih Amsal? Ya Allah Bun, kalau kamu ke perpustakaan nggak kedengaran suara Mbak cantik. Iya, jadi tidak ada Amsal 7 ayat 16 itu tentang perkawinan. 18. Amsal 18 Mbak. Ya Allah, bermodal kayak jadi debater. Beli HP, jangan. Aduh ya Allah. Amsal 7:18 Mbak Berbi, Yeskiel 23. Itu tentang masih kurang. Itu biasanya kalau Amsal, kalau kamu baca konteks dari awal sampai akhir, konklusinya itu bagian bawahnya. Jadi selalu dia ada perumpamaan, sama seperti karena orang Israel itu selalu memakai perumpamaan, bahasa puisi, sama seperti Al-Quran. Coba di dalam Al-Quran enggak? Dibaca dulu Mbak. Coba baca Mbak. Kalau saya baca out, suara saya masih kebaca nggak ini? Kalau saya keluar dari aplikasi. Oh gitu ya, oke. Di mana ya aku yang buka ya? Atau Mbak Putri saya ada tanganku lagi bekerja ini Bunda, mohon maaf, tanganku kerja. Iya lagi. Betul. Tapi Mbak, ada di Malaysia saya. Kalau di Islam itu nggak ada yang namanya pernikahan loh. Pernikahan itu artinya penetrasi, hubungan antara pria dan wanita yang disepakati bersama dalam mahar tertentu, dalam waktu tertentu. Jadi 3 menit aja bisa kawin, bisa cerai. Mbak, ini bunyinya begitu, Mbak. kalau di pernikahan Kristen nggak seperti itu. Di perkawinan orang Kristen itu sekali dan seumur hidup. Kalau Anda takut sama pernikahan sekali dan seumur hidup, kayaknya agak aneh ya. Sabar Mbak Berbi, sabar ya. Sabar dibaca atau logikanya gitu loh. Kalau pernikahan Kristen itu lebih suci, karena kalau pernikahan Kristen itu emang kamu
Kan kita mau baca dulu. Iya, dibacakan dulu. Kalau nanti kita ke pernikahan nanti setelah dibacakan Amsal dulu supaya nggak bilangin saya ini memframing gitu loh, kabur lagi. Aduh, parah kan. Naik lagi. Kalau kita ke pernikahan Bunda Rahma, kalau pergi ke pernikahan tambah mencret nanti. Saya bertanya di Bible ada nggak cara-cara menikah? Kalau di Islam jelas ada cara-caranya untuk menikah itu sendiri. Nah, ketika akhir balik perempuan itu ataupun dikatakan ketika perempuan itu datang bulan maka bolehlah dia menikah. Itu cara di Islam, ada cara-cara semua, ada saksi 3 orang. Nah, kalau saya tanya di Kristen itu ada nggak cara-cara menikah di dalam Bible itu? Nah, justru nanti mencret lagi itu kalau saya ke situ nanti. Jadi benar. Masalah ya. Jadi teman-teman, bila kalian mempergunakan akal, insya Allah akan mendapatkan kebenaran. Mbak Putri Sumba ini. Ya, dia pergunakan akalnya. Coba ceritakan ketika bergereja sebelum mualaf, coba apa dimarahi sama kakaknya atau pendetanya? Coba dikisahkan dulu. Oke, yang pertama Bunda. Oke, yang pertama saya tanya sama romo saya, karena di Katolik itu dipanggil romo ya. Kalau di lain itu dipanggil pendeta gitu ya. Nah, saya menanyakan satu ayat di Yohanes 17 nomor 3. Saya tanyakan sama Bapak Pendeta saya untuk menjelaskan ayat itu. Karena ayat itu kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu perkataan di Yohanes 17 nomor 3. Ketika saya tanya pendeta saya, jelaskan ayat itu, tolong jelaskan apa maksudnya di situ. Nah, ketika saya bertanya, Bapak Pendeta saya bilang jangan dibahas itu, jangan ditanya-tanya ayat itu, imani aja, asalkan kamu percaya Yesus itu Tuhan, maka dosamu sudah ditebus katanya. Lah, ini kok tambah gabrul ini. Masa buat jahat bagaimana dengan percayanya Yesus itu Tuhan, dosamu sudah ditebus? Kan tambah aneh saya berpikirnya. Kita yang berbuat dosa bagaimana mungkin dikatakan itu Yesus yang menanggung dosa, Tuhan itu yang menanggung dosa? Bagaimana itu kan nggak masuk di akal gitu loh. Jadi yang kedua saya kabur masa pengakuan dosa setahun sekali itu ada pengakuan dosa di dalam Katolik itu sendiri ya, pengakuan dosa kepada romo. Nah, kenapa saya kabur? Saya bertanya nih, Bapak Romo, kenapa kita ini mengaku dosa kepada manusia? Bukankah lebih baik kita mengaku dosa kepada Tuhan langsung? Apakah Bapak Romo ini bisa menghapus dosa saya? Saya bilang. Lalu diam katanya, jangan tanya itu lagi katanya. Lalu saya bertanya lagi, Bapak Romo, siapa yang ampuni dosa Bapak Romo ini? Saya kan minta ampun mengaku dosa kepada Romo. Lalu yang menghapus dosa Romo itu siapa? Saya tanya. Lah di situ saya dibentak, jangan ditanya-tanya lagi gitu kan? Jadi saya diam lah. Nah, ketika saya tanya, karena Yesus ini ketika memasuki bait Allah, Yesus membasuh muka, membasuh tangan, baru memasuki bait Allah. Nah, apakah kita Kristen ini mengikuti Yesus? Gitu saya tanya. Karena kan katakan pengikut Yesus gitu kan, tapi kenapa nggak diikutin apa perkataan Yesus? Justru apa yang dikatakan oleh Yesus sangat bertolak belakang dengan apa yang Kristen lakukan hari ini, tidak sejalan dengan perkataan Yesus itu sendiri. Nah itu yang saya tanya Bunda, tapi saya selalu dimarahin, imani aja katanya, gak pernah dijelaskan itu. Begitu Bunda. Jadi ketika di masih Katolik, ketika dia berdoa, ketika Bunda berdoa, apa yang terbayang tuh? Di depannya ada salib, terbayang apa ketika berdoa? Oh di Katolik itu kami selalu berdoa di bawah patung Bunda Maria. Karena di Sumba itu di gereja saya besar sekali patung Bunda Maria itu. Jadi kami sering bakar lilin di patung Bunda Maria itu berdoa di situ. Nah ketika berdoa itu saya berpikir, ini kok patungnya besar sekali. Patungnya nggak bisa apa-apa patung ini, tapi kok disembah-sembah gitu kan? Nah di situ saya berpikir gitu. Lalu saya ada perintah hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat, gitu kan? Di situ jelas-jelas dilarang untuk berbuat menyembah berhala, ya kan? Terima kasih Bu Putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Saya mau menanggapi masalah pernikahan tadi, bisa nggak? Bentar dulu Oten. Gurunda, putri ini seorang mualaf dari NTT. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dia tadi berdiskusi dengan Oten tapi kabur Otennya. Silakan. Ingin menyapa Gurunda katanya Mbak Putri. Bunda, silakan. Ya, Masya Allah. Ya, assalamualaikum Gurunda. Saya sedikit itu ya. Ya, terima kasih Gurunda-gurundaku semuanya karena dengan adanya apologet seperti ini kami jadi cerdas. Jadi memanggil kami untuk membaca Bible itu karena adanya diskusi kami selalu menonton. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih Guru. Makasih. Jadi Bun itu keponakannya yang sering berdiskusi dengan Bunda itu keponakan yang Kristen, bagaimana perkembangannya? Udah seringnya masih juga Bunda, tapi saya mau tarik ke TikTok nggak mau, tetap aja masih diskusi melewati WhatsApp. Tapi mereka ini masih sekolah, masih terikat kepada orang tua mereka karena mereka kan ada yang kuliah masih. Tapi mereka sudah sangat meragukan karena mereka banyak menonton room-room diskusi ini. Jadi mereka mengatakan, kakak-kakak saya pun mengatakan bahwa ketika orang Islam diskusi dengan begitu sabarnya menjelaskan data by data oleh saudara kita yang Kristen, tidak pernah diturunkan kecuali kalau menghujat, terus kalau berisik terus baru diturunkan. Tapi kalau di bawah sopannya mereka diskusi, ya orang Islam ini begitu sabarnya untuk menjelaskan dengan data by data. Tapi berbeda dengan room sebelah sana katanya. Jadi ya insya Allah ya, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena kakaknya pendeta Gurunda. Masya Allah, jangankan kakaknya pendeta pun kalau berdialog menggunakan logika, insya Allah akan ada hidayah gitu. Insya Allah Gurunda, itulah harapan saya satu-satunya Gurunda, agar mereka semua kembali ke fitrahnya sama seperti saya. Karena bagaimanapun Gurunda, Yesus bukanlah Tuhan, dia hanyalah utusan, dia hanyalah penyampai firman itu sendiri. Masya Allah. Iya, benar. Kalau yang mereka sembah itu manusia anak Maria itu masih bagus. Tapi faktanya anak Maria ketika di akhir zaman nanti pun tidak mengenal mereka ini. Berarti yang mereka sembah itu adalah pure Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan yang mereka sembah. Ya, berbeda dengan yang datang kepada Bani Israel. Iya betul gitu. Abang. Jadi abang sedikit lagi karena Bunda Rahma sudah kenal saya abang Juma Gurunda. Jadi kakak saya itu Bunda Rahma sekarang itu Bibelnya disimpan disembunyikan karena saya menyuruh dia membaca Bibel itu sendiri. Pada akhirnya dia sembunyikan Bibel itu, nggak boleh lagi dibaca oleh anak-anaknya. Bagi Gurunda apakah satu kebaikan atau bagaimana itu Gurunda? Disembunyikan semua Bibelnya, nggak boleh dibaca oleh anak-anaknya. Sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama ketika disembunyikan maka apa yang ada di dalam isi Bible itu tidak bisa diurai oleh anak-anak kita. Jadi yang disuapi ke mereka hanya doktrin yang justru itu tidak memberikan kekuatan apa-apa dibandingkan dengan isi Bible itu sendiri. Kedua, keadaan yang kedua, apabila dia disembunyikan, mereka aman dari berita-berita pencabulan masa lampau. Pencabulan yang tidak manusiawi seperti Lut, seperti Nabi Ayub dan seterusnya, bagaimana diceritakan seorang wanita bersaudara adik kakak memperkosa ayah kandung sendiri, itu sesuatu yang tidak cocok untuk anak-anak. Itu nggak bagus untuk dibaca untuk anak-anak. Seperti itu saudariku Putri. Ya.
Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan mereka kembali ya. Saya akan tidak akan adanya saya capek-capek juga, nggak ada capeknya saya diskusi melewati WhatsApp Gurunda. Walaupun kadang-kadang kepalaku sakit, dikasih ayat tapi mutar tapi nggak pernah menyerah saya Gurunda. Lanjut. Terima Ya kasih. begitulah. Kita ini agama jihad. Kita memang jihad dan jihad kita itu di situ. Saya dulu pernah berdebat dengan kebetulan adik ipar saya itu kan mualaf tuh. Beliau dari keluarga orang-orang taat juga di agamanya. Waktu itu saya didatangkan oleh adik kandung dari adik ipar saya. Terus berdebat. Awalnya dia merasa di atas karena maksudnya dia kan anak Tuhan. Jadi percaya diri ngomong. Dia lupa kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada dia. Endingnya setelah berjam-jam kami berdiskusi, dia emosi, dia menangis, pingin teriak. Kesimpulannya dia katakan apa? Apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang ada di agamaku, yang pasti aku mati di dalam Yesus Kristus. Jadi Bang Suma tidak bisa menghalangi saya. Saya bilang, saya enggak menghalangi, cuman kamu jangan halangi akalmu. Tapi dia bilang, tidak, saya akan mati dalam keadaan Kristen bersama dengan Yesusku. Jadi enggak perlu lagi ada debat, enggak mau lagi debat. Kita keluarga tapi enggak boleh lagi debat. Saya mati dalam Yesus, ya sudah. Jadi kami selalu ketemu, tapi nggak ada lagi diskusi karena dia sudah termakan oleh doktrin padang gurun. Begitu, Saudari Putri. Iya mantap Gurunda. Iya. Jadi sedikit lagi satu lagi Gurunda. Siap. Abang saya yang pendeta ini saya sudah ceritakan sama Bunda Rahma. Abang saya ini sudah tahu kebenaran Gurunda. Tapi karena perpuluhan itu dia bertahan di situ. Maka saya katakan, apa perpuluhan itu bukan itu yang kamu bawa ketika kamu mati nanti. Yang kamu meninggal nanti satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dosa syirik. Dosa syirik itu apa? Ketika kamu menduakan Tuhan itu yang sebenarnya. Bukan harta yang kamu bawa ketika kamu mati nanti, hanyalah amal kebaikanmu. Saya mengatakan seperti itu Gurunda. Terima kasih. Mohon maaf Gurunda. Jadi Bunda Rahma. kalau ada pendeta yang masih menjalankan perpuluhan, berarti mereka masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Karena perpuluhan itu adanya di Ulangan 18. Nah, kalau masih mengharapkan ada kebenaran di hukum Taurat dengan mempraktikkan perpuluhan, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Engkau akan lepas dari kasih karunia Tuhan jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Berarti kalau masih mengharapkan perpuluhan, dengan kata lain ya Yesus Kristus harus dilepaskan karena sia-sia. Itu dalil. Jadi ya seperti jemaat. Kan dikatakan oleh Paulus, jangan lagi kamu mau diperhamba. Sebab kamu ini bukan lagi hamba, kamu ini adalah anak. Berarti jemaat tidak boleh bayar perpuluhan dong. Karena perpuluhan itu adalah kewajiban dari 11 suku Bani Israel untuk menyerahkan sumbangsi 1/10 dari rezeki mereka tiap bulan ke suku Lewi. Sedangkan di Indonesia nggak ada suku Lewi, pastor bukan suku Lewi, pendeta bukan suku Lewi, dan gereja bukanlah bait suci. Gereja bukan sinagoge, gereja bukan mikdas, gereja tempatnya orang menyembah makhluk bernama Kristus. Gereja tempat kumpulnya orang yang makan makanan yang dinajiskan oleh Torah, diharamkan oleh Torah. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang yang tidak bersunat nonoknya masuk kemudian ke Yerusalem baru. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 44 nomor 9, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu yang lalu-lalu bisa aku lupakan, wahai Bani Israel. Tapi satu kesalahanmu yang tidak bisa aku lupakan, yang selalu membuat aku sakit, yaitu engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Itu yang ada. Jadi kalau misalnya orang Kristen masih perpuluhan, pendeta masih mengut perpuluhan, berarti masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat.
Kalau masih mengharap kebenaran dari hukum Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kematian Yesus tidak berguna, malah sia-sia. Bukan, izin Gurunda, bukan mengharap kebenaran hukum Taurat, kata beliau ini. Tidak ada mata pencaharian kakaknya. Ya itu dia makanya. Iya itu dia makanya. Jadi dia antara mau perpuluhan atau dia lepas dari Kristus. Dia tahu itu, dia ngerti hukum itu, tapi karena ya panggilan perut itu jauh lebih tinggi, ya dia utamakan itu. Sebenarnya mereka ini paham kebenaran itu, tapi karena dunia, faktor ekonomi. Kenapa demikian? Adam jatuh karena perut. Semua fasilitas diberikan oleh Tuhan, tapi ada satu, yaitu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis menjadikan larangan makanan ini sebagai pintu untuk masuk merusak Adam. Nah, ketika Nabi Musa turun, diperintahkan jangan ini, jangan makan ini, jangan minum itu. Iblis jadikan itu sebagai pintu untuk masuk. Apa kata iblis? Ya, jangan lagi kamu taat kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kamu menjadi kuk penghambaan, tunduk kepada penghambaan. Kamu sudah merdeka. Kalian ini adalah anak merdeka. Kalian ini adalah anak-anak merdeka, bukan lagi anak hamba. Oleh karena itu, jangan lagi kamu menjadi hamba, karena Kristus telah memerdekakan kita. Di Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Engkau adalah pewaris surga. Jadi didoktrin memang untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Memang sudah didoktrin, jangan lagi kau menghambakan diri, jangan. Kau bukan lagi hamba Tuhan, kau adalah anaknya. Jadi tidak pantas lagi kau menghambakan. Nah, makanya saya berani mengatakan depan pendeta, tolong tunjukkan satu prosesi keagamaan di Kristen yang diindikasikan Kristen sedang beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu nggak ada. Nggak ada. Satu pun. Ke gereja bukan menyembah pencipta langit dan bumi kalau ke gereja. Ibadah minggu bukan. Kebaktian-kebaktian itu bukan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka sedang menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu yang saya tahu. Silakan. Jadi Gurunda, itu kakaknya sudah sadar bahwa apa yang diimani itu keliru. Tetapi berhubung tidak ada mata pencahariannya, dia tetap begitu jadi pendeta. Tapi Mbak Putri ini berjanji ya, kalau dia pulang, gimana Mbak Putri kalau pulang nanti ke NTT? Mbak Putri. Kalau saya pulang Bunda, Gurunda, saya punya abang itu takut duluan dia, karena saya bilang sama dia kalau saya pulang awas aja nanti, saya bilang. Dia tahu saya menyampaikan selalu kebenaran itu, Gurunda. Kami 6 orang bersaudara nih. Orang tua saya dari kecil sudah meninggal dua-dua. Selamat siang Bunda. Jadi, selamat siang. Oh, ada orang. Bentar dikit lagi Bang. Bentar lagi Bang Oten. Silakan selesaikan dulu Mbak Putri. Ya, jadi saudara saya 3 orang sudah jadi mu'alaf karena saya buktikan kepada mereka, ini loh ajaran Islam yang sebenarnya, tidak seperti yang kalian tuduhkan kepada Islam itu sendiri. Saya bilang, saya buktikan kepada mereka bahwa inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Salah yang kalian tuduhkan Islam itu, yang mengatakan teroris dan lain sebagainya. Saya katakan, saya buktikan kepada mereka, dan alhamdulillah 3 orang akhirnya mu'alaf dan 3 orang lagi masih di dalam sana. Alhamdulillah Gurunda. Insyaallah. Alhamdulillah. Lagi 3 orang Gurunda. Doakan saudara saya 3 orang supaya mereka nyusul. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih. Lanjut diskusinya Bunda Gurunda. Kalau diturunkan saya boleh juga Bunda, kalau diturunkan boleh. Bentar, ya, sebentar, ada. Sebentar Kak Putri. Ya, baik. Ini Kak Oten ya. Oten ya. Saya mau nanya, ya saya Kristen. Saya mau nanya ke Mbak Putri, kan mualaf. Ya. Bisa nggak? Tadi kan katanya dari mantan Katolik ya, Kak Putri ya. Iya, siap. Oke, artinya gini, biar jangan jadi fitnah ya. Masih ingat Salam Maria? Aduh. Mohon maaf ya Abang, tadi saya sudah buktikan, saya sudah baca tadi. Dan tanyalah Gurunda. Salam Maria. Coba kalau kakak memang mualaf dari Katolik. Sudah saya sudah bacakan tadi. Coba. Kami mau dengar. Bentar Bang, takutnya kan dia sekarang muslimah. Takutnya gimana itu Gurunda? Bisakah? Karena dia tadi. Bisa.
Coba Karena coba kalau syahadatnya Kristen itu ya pengakuan iman, bukan salam Maria. Iya, silakan. Sabar Bisa, dulu Mbak Putri? ya, saudaraku. Bisa Siap, kita itu kan jawab. cuma Gurunda saya, salam Gurunda. Maria itu. Siap. Gimana? Salam Maria itu kan ini Wah, sudah 2 kali saya, Pak. pujian. Salam Maria itu kan pujian kepada Ya, itu betul Bang Juma. Itu bukan pujian sesuatu yang bisa membawa kita kembali ke agama pujian yang lama kepada lagi. Maria, tetapi tolong kata Allah di situ itu diganti jadi Theos. Ya, silakan. Masalahnya saya sudah mau Diganti baca aja. 2 kali, sudah baca 2 kali nih Gurunda. Tadi saya sudah baca lagi membuktikan sama Oten yang satu itu tadi. Apa saya ulangin lagi? Aduh. Iya, tapi kata Allah itu dirubah ya menjadi Theos ya. Jangan dipakai kata Allah di dalam salam Bunda Maria itu. Santa Oke Maria, ya, saya buktikan lagi sekalian. Santa Maria Bunda Bunda Allah Theos. Bunda Theos digantinya di sini. Bunda Theos. Siap. Ya. Kalau saya lupa nanti ingatkan ya Bunda ya. Baik, Itu Bunda baik. Theos itu. Iya. Oke, yang pertama saya minta maaf dulu kepada Tuhan saya ya. Astagfirullahaladzim. Oke ya, saya baca. Salam Maria penuh rahman, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah. Bunda Sudah Theos. tadi lupa. Saya jadi lupa ini. Doakanlah kami. Saya ulangin ya. Iya. Bunda Doakanlah Theos itu kami saya yang lupa Gurunda. Doakanlah kami yang berdosa ini dan sekarang waktu mati, amin. Udah. Ya, itu aja. Udah ya. Udah cukup itu. Oke. Siap. Ya, Jangan baik. ketawa kalau mau sempurna. Yang saya ini ke Bunda Theos itu yang saya lupa begitu. Ya, artinya kalau kami sih nggak ada masalah sih Kak Putri ya. Yang penting kawan-kawan di bawah lah yang menilai bagaimana tadi Kak Putri membacakan Salam Maria. Ya. Halo, selamat sore, Bang. Jadi saya mau bertanya tadi ada pembahasan dari Bunda Rahma tentang bagaimana Islam menceritakan atau mengatur hukum-hukum pernikahan. Itu tadi ya Bunda Rahma ya. Perasaan Bunda Putri yang ngomong pernikahan. Oh iya, Bunda Putri tadi yang ngomong. Oke. Kenapa baik beliau deh. gini yang dia sampaikan gini Bang. Kenapa dia itu tidak mau menikah ketika Kristen? Takutnya nanti anaknya membaca di Bible itu persandalan, Yehezkiel, Amsal. Makanya dia mualaf dulu baru menikah dan akhirnya anaknya ini alhamdulillah Islam. Ya, saya tertarik tadi Bunda bagaimana Kak Putri dan Kak Bunda tadi bercerita bahwa di Al-Quran diatur hukum-hukum pernikahan. Coba tadi bisa disebutkan tadi Kak Putri atau Bunda Rahma. Sama Gurunda aja ya. 1, 2, 3 tadi yang diatur. Bentar sama Gurunda sih. Nggak ada. Nanti Bang Juma. Apolos Nanti kok Bang Kristen. Juma enggak. Bentar dulu, Oten. Apolos kok Kristen Bang? Halo, Kristen. Oke siap. Gantian ya Bang ya, biar dulu otentik. Sabar ya Bang ya. Silakan sama Gurunda deh. Gurunda belum diskusi. Silakan. Bisa disebutkan tadi Mbak Bunda atau Bang Juma atau Putri 1, 2, 3 hukum pernikahan yang diatur dalam Al-Quran. Izin. Iya, jadi ini kenapa larinya ke tema pernikahannya? Bukankah tema hari ini yang saya sediakan ini kurban dan tumbal? Kalau di Islam itu kan sudah Tadi jelas syarat dibahas sah Bang Juma nikah. sama Kak Putri. Syarat sah nikah memang Ya, di Islam silakan, itu Bang, ada. Dari syarat sah nikah itu dalam ilmu fikhian diaturnya. Jadi Islam itu ada kitab fikih namanya. Kitab fikih itu mengatur bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjabarkan tentang syarat sah pernikahan antara laki dan perempuan beragama Islam dan seterusnya. Kemudian dia balik dan seterusnya. Ada wali, ada ijab kabul dan seterusnya. Itu syarat sah yang kemudian dijelaskan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan itu diutus untuk menjabarkan isi Al-Quran seperti Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, Nabi Muhammad inilah yang kemudian yang diperintahkan untuk menjelaskan. Maka Nabi yang diperintahkan kepada seluruh manusia
fattabi'uni, untuk mengikut kepada beliau, maka beliau yang menjelaskan syarat sah nikah tersebut. Itu di Islam. Jadi Allah menjelaskan tentang hukum utama, penjabaran hukum utama ini dijelaskan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini yang disebut as-sunnah. Jadi tidak semua hukum dalam Islam itu adanya di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan kemudian di dalam as-sunnah atau hadits. Begitu saudara. Nah sedangkan kalau berbicara mengenai pernikahan di Islam ini tidak ada. Berarti izin bang Juma. Gimana? Bang Juma, izin sebentar bang. Iya. Berarti tadi menurut penjelasan abang bahwa hukum pernikahan itu diatur di fikih ya bang? Iya, betul. Fikih, ilmu fikih. Ya, itu artinya secara eksplisit di Quran nggak terlalu jelas tuh ya bang? Ya, enggak, begini. Di Al-Quran itu sudah jelas, cuman uraiannya itu Nabi Muhammad yang menguraikan hukum-hukumnya. Ya. Karena tidak semua manusia itu mengerti tentang kalam Allah. Perkataan pencipta langit dan bumi itu hanya bisa dipahami secara mutlak oleh utusan, duta, rasul, bukan orang lain. Maka Rasulullah menjelaskan uraiannya. Nah, penjelasan inilah yang kemudian tadi Kak Putri kan bang? Gimana? Saya rasa kan bang, tadi Kak Putri mengatakan bahwa di Quran itu diatur semua. Uten, saya rasa sudah memang lengkap. Sebenarnya Al-Quran itu mengatur segalanya, diatur oleh Al-Quran. Lalu kemudian isi Al-Quran itu diuraikan. Jadi Al-Quran itu seibarat bangunan yang utuh, lengkap semuanya. Tetapi kemudian dijelaskan ini pintunya terbuat dari kayu, dia punya engsel, dia punya kunci, ada kacanya dan seterusnya. Kemudian ini dindingnya diuraikan, dindingnya itu terbuat dari pasir, semen, batu merah, terus kemudian paling bawah namanya pondasi. Pondasi itu ada batu dan seterusnya. Ke atas lagi ada plafon, di atas plafon ada atap. Sebelah sini ada namanya jendela. Itu bangunan, Al-Quran itu bangunan, hadits itu menguraikan bangunan tersebut. Itulah Islam. Islam itu begitu. Jadi Allah memberikan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran itu adalah wakilnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan isi Al-Quran ini kepada seluruh manusia apa yang harus mereka kerjakan. Maka yang menjelaskan kemudian isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Nah, uraiannya inilah yang disebut hadits. Begitu saudara. Maksud saya gini tadi bang, karena tadi ada. Sebentar. Saya rasa sudah lengkap ya saudara ya penjelasan Gurunda ya. Saya rasa sudah lengkap. Kembali ke tema. Tadi itu yang membawa itu alasan Putri mualaf. Sebentar bunda. Ini tema kita. Udah lengkap tadi penjelasannya. Kalau kau nggak nangkep, berarti memang otakmu error bang. Sekarang judul dialog kita kurban PS tumbal. Tadi yang membawa itu Mbak Putri. Maksudnya gini loh bunda. Tadi kan dibanding-bandingkan Quran dengan Bible kan gitu. Nah artinya kalau kita berbicara seperti Bang Juma tadi sampaikan, ya Bible juga seperti itu bang. Seperti itu bunda gitu loh. Tapi ada yang mau saya tanya lagi. Tadi tentang syarat hukum pernikahan itu yang saya tangkap dari penjelasan Bang Juma, di Quran itu sebenarnya nggak dijelaskan secara eksplisit. Salah satunya ada di Al-Quran surah An-Nisa. Ya, Bang Juma? Salah satunya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 misalnya. Berbicara mengenai syarat sahnya itu diantaranya adalah mas kawin. Itu jelas itu bang. Diterangkan dalam Al-Quran. Wa'atun nisa. Jadi ketika kemudian dikatakan berikanlah mas kawin kepada seorang perempuan sadukatihinna, maka mas kawinnya itu diatur kemudian karena sudah ada perintah. Lalu yang menarik di Islam ini, ketika berbicara mengenai hukum kekerabatan dalam pernikahan, Islam itu dianjurkan cukup satu istri, fawahidah. Tapi kalau di Kristen itu tidak ada aturan cukup satu istri, itu nggak ada. Dalilnya Anda cari sampai manapun itu tidak akan Anda temukan. Di Islam itu jelas. Kamu boleh menikah lebih dari 1, 2, 3, maksimal 4. Apabila kamu bisa adil. Namun kata Allah, kamu tidak akan bisa adil. Maka cukup fawahidah, maka cukup 1.
Hanya di Islam ada perintahnya cukup satu. Kalau di Kristen tidak ada perintah cukup satu. Nggak ada. Saya sudah lama mengkaji Bible, saya tidak pernah temukan ada dalil cukup satu istri. Itu nggak ada, Bang. Syarat nikah setelah haid ada, Bang, di Quran? Nggak bisa nikah kalau tadi juga haid. dijelaskan begitu. Iya, memang nggak bisa. Ya, oke. Makasih, Bang. Iya. Kalau sementara ya, itu ya artinya kecuali gini, Bang. Artinya gini, Bang. Di dalam Quran itu kan nggak dijelaskan secara eksplisit kan, Bang? Iya, maka Rasulullah yang menjelaskan itu. Karena beliau adalah wakil Tuhan. Seperti itu, saudara. Bisa kembali ke terima tema? kasih, Bang. Mantap penjelasannya, Bang. Siap. Silakan, Bang. Iya, ini yang menarik tema kita ini sebenarnya. Karena pembeda antara agama langit dan agama bumi itu di situ. Kalau di Islam dan juga Yahudi, begitu juga Nasrani, kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada kemudian kurban itu selain daripada hewan. Jadi orang Yahudi diajarkan dalam Imamat 1 nomor 2 dan umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Kautsar, ya, fasalli lirabbika wanhar, maka berkurbanlah. Kurbannya adalah hewan. Al-Hajj juga adalah hewan. Imamat 1 nomor 2 juga hewan. Tapi yang rancu di Kristen justru kurbannya itu adalah manusia, bahkan katanya Tuhan. Nah, ini pola yang ada di Kristen ini itu diambil dan diatur dari mana kaidah ini? Kok Yahudi mengajarkan korbannya hewan, Nasrani korbannya hewan, tapi kok Kristen justru korbannya ini adalah manusia yang konon adalah Tuhannya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen di Ibrani, ya, Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Jadi ketika ada kata prospero di sana, itu artinya dipersembahkan. Bahasa kita ditumbalkan. Maka akan muncul pertanyaan besar, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa gitu. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Ulangan 18:21, dia tidak mau. Dia tidak mau kemudian menerima tumbal berupa manusia. Itu ajaran Dewa Molok katanya. Bahkan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau persembahkan, jangan kau bunuh, jangan kau korbankan orang yang benar, jangan kau korbankan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan Kristen, Yesus dijadikan sebagai tumbal, dalam hal ini kurban penebus dosa, karena dikatakan Yesus itu adalah suci. Kalau suci berarti dia orang benar, perintahnya jangan kau bunuh. Tapi kok sekarang pembunuhan terhadap orang benar ini justru dirangkul oleh orang Kristen dan dijadikan sebagai solusi untuk keselamatan. Nah, maka muncul pertanyaan, yang mengajarkan Kristen seperti itu, dosa-dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia, itu ilmunya dari mana? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ya, terima kasih Bang Juma. Kalau saya lihat temanya kurban versus tumbal, jelas dua-duanya dalam iman Kristen tuh nggak masuk, Bang. Nggak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan tumbal, dan tidak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan kurban. Gitu. Tapi kalau Abang bertanya sama orang Yahudi, mungkin mereka akan menunjuk kurban. Tapi kalau kami Kristen nggak akan pernah merujuk kepada apapun ini, baik kurban atau tumbal. Demikian, Bang. Tapi kalau Anda melihat Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 itu di data nomor 47, 48, 49, 50, Yesus itu dipersembahkan, Yesus itu dikorbankan, ditumbalkan. Dia menjadi tumbal
bagi orang Yahudi Yohanes 11 ya, Yohanes 11 nomor ayat 47, 48, 49 sampai 50. 51, 52, 53 endingnya. Maka mulai pada hari itu juga mereka bersepakat untuk membunuh, untuk mempersembahkan Yesus. Seperti itu Bang, silakan Anda baca. Yohanes 11 ayat 47. Iya, 49 tepatnya Bang. Oh, 49 ya Bang ya. Boleh dibaca satu tapi seorang silakan. Oke, saya akan baca dari ayat 45 ya Bang ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Ya, ini mujizat yang baru dilakukan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari ya Bang yang. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ingat tadi ini Bang, Yahudi ya, ini orang Farisi yang bersepakat ini mau membunuh Yesus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar Yahudi pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Gitu Bang. Iya. Jadi betul tadi yang saya bilang, kalau Yahudi Abang tanya, mereka pasti setuju dengan kurban. Enggak, Yahudi ingin menumbalkan Yesus demi bangsa mereka, agar bangsa mereka dan tempat suci mereka itu tidak dirampas oleh orang Roma. Itu Bang. Enggak, mereka ingin masalahnya Bang, nggak ada kata-kata tumbal di situ Bang. Kalau tumbal itu kan persembahan. Gak ada kata-kata tumbal di situ. Kalau persembahan itu kan tumbal. Ya, tadi kan sudah kita bacakan Bang. Oh, itu bahasa Indonesia kan ya? Enggak. Tadi kan di dalam ayat. Oke, enggak. Gini Bang, Kita kontekstual ya Bang ya. Ya silakan Bang juga, silakan Bang. Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi ingin menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan Yesus. Kalau mempersembahkan Yesus kan berarti menumbalkan. Itu bahasa kita.
Dan lagi-lagi di dalam Ibrani 6 nomor 28 kan jelas di situ. Ibrani 9 ya. Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Persembahan berarti ya ditumbalkan. Karena tumbal itu adalah sebagai upah kepada yang bisa membinasakan. Menurut konsep yang mempersembahkan persembahan. Misalnya nih, ada orang percaya kepada jin gunung. Jin gunungnya ini atau hantu gunung ini minta supaya kampung mereka itu tidak tercemar atau tidak dihancurkan oleh penyakit yang menular. Maka di antara mereka ada tua-tua yang kemudian didatangi oleh penunggu gunung ini dan mengatakan, berikan kepadaku, persembahkan kepadaku anak manusia supaya penyakit ini saya cabut dari perkampunganmu. Maka mereka mempersembahkan. Nah, itu namanya tumbal. Meskipun tidak dikatakan tumbal, tetapi karena untuk membayar supaya tidak mendatangkan bahaya, ya itu tumbal namanya. Gitu saudara. Jadi Yesus ini ya tumbal untuk kemudian orang-orang Yahudi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa Yahudi. Katolik orang Romanya tidak merampas kemudian orang-orang Yahudi punya tempat suci dan bangsa. Nah, sedangkan kalau kita membaca seperti yang Anda baca sendiri, Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 ini ternyata tuan rumah ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi sosial. Bukan karena tumbal dosa, tetapi tumbal untuk bangsa. Dan tumbal pun itu hanya untuk menyelamatkan bangsa mereka, bukan untuk menyelamatkan dunia. Setelah muncul Kristen, barulah ada doktrin tumbal untuk dosa dunia. Makanya saudara Kristen itu kelelahan, kecapean mencari data ketika diminta, mana bukti kalau manusia itu diwarisi dosa dari Adam? Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Ya, sampai kita menemukan selangkangan ular tidak akan pernah ditemukan itu datanya. Itu nggak ada, Bang. Nggak ada. Tuhan berfirman, Adam, karena kau berdosa maka seluruh keturunanmu akan mewarisi dosa-dosa. Itu nggak ada. Itu buatan gereja awal mula. Itu doktrin dari Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Karena oleh satu orang kemudian turun ke bumi, maka dia satu orang ini menjalarkan dosa ke bumi. Itu fitnah. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh Kristus padang gurun, yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus untuk melakukan fitnah besar-besaran terhadap kakek kita sebagai manusia pertama. Nah, ini Kristen harus melek. Oh, ternyata tidak ada dalil kalau ada dosa diwariskan Adam. Ternyata selama ini hanya ada bohong waris, bukan dosa waris. Tapi bohong yang diwariskan turun-temurun sudah 2000 tahun. 2000 tahun kalian menipu generasi berikutnya dengan mengatakan Yesus datang untuk nebus dosa kita yang diakibatkan oleh nenek kita Adam. Itu fitnah. Itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh setan yang kalian aminkan. Tidak ada dalil, Bung. Bible masih ada di tengah-tengah kita. Bisa kita lihat. Saya punya di rumah Bible saya itu menumpuk. Kita cari, tidak ada dosa waris. Bahkan kalau Anda lihat dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan mengatakan apa? Aku Tuhan memberkati Adam, aku Tuhan memberkati manusia, baik laki dan perempuan aku berkati mereka. Sedangkan yang ada di Kejadian 4, Kejadian 3, fokus ke tema lah, Bang. Fokus ke tema, Bang. Ya itu dia, Bang. Karena tidak ada perintah Tuhan nebus dosa pakai darah manusia, maka berdasarkan kejadian yang tadi, ya, di Yohanes 11 jelas Yesus ditumbalkan untuk mengamankan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu kesimpulan saya, Bang. Silakan. Baik, Bang. Tadi Abang yang menawarkan tema ini kurban versus tumbal. Tadi saya katakan bahwa kedua-duanya pun orang Kristen tidak mengimani kecuali kalau Yahudi. Nah, Abang bawa dalil dari Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Dan tadi Abang sudah izinkan saya untuk membaca satu perikop. Terima kasih Bang Juma.
Tapi saya tidak menemukan dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 53 itu kata-kata ditumbalkan atau dikurbankan gitu Bang. Atau Abang punya ayat yang lain untuk memperkuat tema Abang pada saat ini? Iya, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah dia orang yang digantung. 3 ayat 15. Oke, silakan Bang, silakan. Iya. 13 Sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Kalau kita berbicara konsep salib, menurut Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang... Izin Bang. Bang Jum. Silakan. Bang Juma izin Bang. Galatia 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu 13. Iya. Oh. Oke, sebentar ya Bang. Saya baca dulu ya Bang ya. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, silakan Bang. Iya, ini Paulus ada dendam apa sampai Yesus ya dikatakan terkutuk dan dia harus menanggung dosa-dosa. Kenapa dia yang harus jadi tumbal? Bukankah dalam kajian-kajian yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 29:14, ketika mereka melakukan dosa, perintah Tuhannya apa? Bakarlah dagingnya, sapinya dan kotorannya, itulah korban penebus dosa. Jadi yang menjadi korban penebus dosa itu adalah lembu, sapi bagi Bani Israel. Nah, sedangkan Paulus mendoktrin dengan menghinakan Yesus dengan mengatakan bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis. Nah, ini sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti Paulus sedang memfitnah Yesus bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Ini kata Paulus. Sedangkan Elohim sendiri di dalam Yohanes 3 nomor 16 katanya Elohim yang berkata di situ. Katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Loh, dikasihi, loh, berkenan. Tapi Bang, salah Bang. Yohanes 3 ayat 16 bukan itu Bang. Oh, salah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu dia Bang. Iya, sehingga dia menganugerahkan, ya. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. Iya, mengaruniakan dengan menganugerahkan itu sama. Iya, yang tumbal atau yang... Ya, oke, silakan Bang, silakan Bang. Yang tumbal atau yang tunggal? Yang tunggal Bang, tunggal. Oh, yang tunggal berarti bukan tumbal ya? Itu catat. Ya, yang tunggal. Iya, supaya yang percaya tunggal, ya. tidak binasa, kan gitu. Berarti Yesus ini orang yang dikasihi Tuhan. Yesus orang dikasihi. Yesus adalah karunia. Loh, kok jadi Paulus katakan dia adalah orang yang mati terkutuk? Demi untuk dosa-dosa orang Roma. Ilmunya dari mana itu? Paulusnya dapat ilmu dari mana? Memfitnah Adam, mewariskan dosa. Memfitnah Yesus, dikutuk Elohim. Memfitnah Yesus, membatalkan hukum Taurat. Memfitnah Yesus, dewa yang nusul menjadi manusia. Ini Paulus ilmunya dari mana, abangku? Karena ketika orang Yahudi dimintai kurban, Imamat 1 nomor 2, perintahkanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa,
maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Itu perintah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 4. Apa itu? Kambing, domba, sapi, lembu. Yesus sapi enggak? Bukan. Intinya tetap di Yahudi kan bang? Iya betul. Ya oke. Betul. Bagi Yahudi kurbannya hewan. Adapun mereka ingin membunuh Yesus bukan karena korban penebus dosa, tapi karena faktor ekonomi yang tadi. Karena faktor tidak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah, maka Yesus harus menjadi tumbal supaya mereka merdeka, tidak dijajah lagi oleh orang Roma. Nah, sedangkan hal ini berubah menjadi ajaran yang aneh ketika masuk di meja gereja. Tiba-tiba saja orang yang dibunuh, orang yang mengalami pencobaan dibunuh oleh Yahudi, tiba-tiba saja menjadi penebus dosa. Menebus dosa waris. Tuhan yang datang mengambil rupa manusia untuk mengasihi manusia dengan cara menebus dosa, mati di atas salib. Kok tiba-tiba berubah? Padahal dalam kaidah yang ada, Yesus datang membawa hukum Taurat, di mana hukum Taurat mengajarkan menggunakan hewan untuk nebus dosa. Yesus memerintahkan menebus dosa dengan menggunakan hewan, perintah Nabi Musa. Itu yang ada. Dan Tuhan mengajarkan Imamat 1 nomor 2 agar mengorbankan hewan, binatang. Dan bahkan di dalam Ulangan 18, Tuhan murka ketika ada orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Bahkan dikatakan begini di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Lalu kenapa hal yang dibenci ini tiba-tiba berubah menjadi kunci keselamatan bagi orang Roma? Merembet ke Belanda. Menurut Bang Juma, siapa yang membunuh Tuhan Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Roma bersekongkol dengan iblis yang diprakarsai oleh orang Yahudi. Yang tadi itu bang, bukan orang Yahudi ya bang? Bukan orang Kristen ya, ini. Bukan ya? Bukan. Orang Kristen ini korban dari orang Farisi, Paulus. Makanya saya katakan tadi, bagi orang Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun yang ngaku Kristus yang datang kepada Paulus bahwa kematian Kristus di atas salib itu untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Itu ajaran yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Itu muncul di meja gereja. Bukankah itu bang merujuk ke Yohanes 3 ayat 16 tadi yang abang bilang? Loh, justru dia adalah orang dikasihi, berarti dia nggak boleh dikutuk dong. 3 ayat 16 tadi yang abang bilang, yang itu perkataan Yesus sendiri, perkataan Allah sendiri. Iya, dia orang dikasihi kan? Orang dikasihi bisa nggak dibunuh? Enggak, kata-katanya kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk supaya mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Oke. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Sebaliknya kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita binasa. Jadi intinya di situ, percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Nah, Yesus mengajarkan ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19 nomor 12 dan seterusnya, apa kata muridnya? Wahai guru, apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa selamat hidup kekal? Apa kata Yesus bang? Jangan membunuh. Lakukan hukum Taurat ya. Iya, berarti lakukan 10 hukum Taurat. Iya, berarti kata Yesus, boleh nggak bunuh Yesus? Nggak boleh nggak bunuh Yesus? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Yesus dibunuh, iya makanya pertanyaannya, ya, bang. Itu dari Yahudi. Ini Kristen nih. Ini Kristen yang kena nih, yang terakhir. Makanya
Jangan bunuh Yesus. Kalau Yesus dibunuh, itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Silakan Anda jawab. Tadi saya sudah bertanya sama Bang Juma, dan Bang Juma sudah menjawab bahwa yang membunuh Yesus itu Yahudi dan Roma. Begitu Bang ya. Jadi artinya yang tadi pertanyaan Abang apa yang terakhir tadi? Saya lupa. Membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa, menebus dosa? Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Iya. Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Dalam sudut pandang Yahudi itu melahirkan dosa. Dalam sudut pandang kekristenan yaitu menghapus dosa. Nah, sudut pandang Kristen ini asasnya dari mana? Sudut pandang Kristen ini asasnya dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya Itu, ini Bang. untuk Yohanes 3:16 anaknya ini orang benar, dia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal ya banyak hal, Bang. Ya, termasuk kan dia punya visi dan punya misi dari surga turun ke dunia, datang ke dunia untuk dibunuh. Banyak. Enggak, ini yang kita bahas tumbal untuk ini. Dilahirkan, untuk menjadi tumbal, untuk dibunuh. Untuk mengajar, untuk kalau itu menyatakan jelas, kalau itu jelas. Siapa Allah. Kembali kepada tema, Bang. Dan bagaimana surga kepada mati karena dia manusia dan untuk dibunuh dan naik ke surga. Untuk dibunuh, mati. Untuk dibunuh, mati, Pak. Untuk mati, Bang. Untuk dibunuh, untuk dibunuh atau gimana? Kalaupun nggak dibunuh, pasti dia mati. Iya, kita semua mati, tapi kita bukan penebus. Izin ya, Bang. Sekarang pertanyaan, karena gini, Bang. Silakan. Saya nggak mau terbawa opini Abang karena kan tujuannya kan bukan untuk dibunuh. Tujuannya saya minta Anda yang klarifikasi. Saya hanya mengarahkan saja. Tidak ada yang perlu diklarifikasi karena tidak ada kata-kata dia untuk dibunuh di dalam Alkitab. Tapi yang Anda katakan tadi bagi Kristen itu adalah menebus dosa, itu ilmu dari mana? Atau tidak ada kata-kata untuk disengaja dibunuh, gitu Bang. Saudara, tapi tadi ketika Anda membawa Yohanes 3 nomor 16 kok larinya ke bunuh? Emang di situ ada bunuh? Itu kan mengaruniakan. Kenapa larinya ke tadi bunuh? Kan pertanyaan Abang kan Yesus itu mati untuk menambah dosa atau untuk menghapus dosa? Ya, bagi Kristen menghapus dosa. Iya. Nah, saya tanya, itu ilmu dari mana? Membunuh orang benar adalah menghapus dosa itu. Orang Kristen, dari sudut pandang. Silakan Bang, Abang ngomong. Sudut pandang orang Kristen ini, membunuh Yesus, membunuh orang benar, membunuh karunia Tuhan, itu adalah menghapus dosa. Membunuh orang yang dilarang dibunuh oleh Tuhan, itu menurut Kristen menghapus dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Masalahnya Bang, yang membunuh itu bukan orang Kristen, Bang. Kan tadi Abang sepakat kan orang Yahudi dan orang Roma. Justru kan itu. Begitu, Jadi, Bang. Artinya tuduhan ini harusnya Abang arahkan kepada mereka. Gitu loh. Abang sendiri yang mengatakan tadi, bagi Kristen menghapus dosa. Betul? Itu tadi pertanyaan Abang, kalau Yesus mati, apakah itu menambah dosa atau menghapus dosa? Nah, bagi Anda itu menghapus dosa. Menambah dosa, bagi Kristen itu menghapus dosa. Oke, bagi Tuhan. Kenapa? Melalui kematiannya, dia turun ke dalam dunia orang mati untuk menyelesaikan semua upah dosa. Oke, itu menurut Kristen. Sekarang menurut Yahudi itu menghasilkan dosa. Menurut Kristen itu menghapuskan dosa. Menurut Tuhan Elohim, membunuh Yesus adalah gak ada kata-kata membunuh Yesus. Tuhan Elohim gak ada membunuh Yesus, Pak. Makanya saya bertanya, saudara, pembunuhan terhadap Yesus bagi Yahudi, Bang Juma, abang terlalu kata ya, saya memang butuh diskusi sama orang yang punya intelektual tinggi. Kalau lemah IQ-nya susah saya, Bang.
Ya, Apalagi saya orang yang mengikuti narasi abang dari tadi. Iya, tapi tidak semua tadi abang kan tidak sudah semua sepakat. orang, semua orang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, tapi tidak semua orang bisa mengimbangi tingkat intelijensi yang ada. Kenapa saya mengatakan saya di bawah intelijensi abang pun nggak apa-apa. Ya, Yang bukan pasti itu saya masalahnya. hanya mengikuti narasi. Masalahnya Anda berdiskusi kayak ular. Gantian dulu. Anda kayak ular gantian berdiskusi, saudaraku. Anda persis ular ketika Anda berdiskusi. Ketika Anda berhadapan, Makanya abang Anda sudah lari dari tema, Bang. Saya tidak lari dari tema loh. Saya mengatakan bagi Yahudi itu adalah melahirkan dosa. Bagi Kristen Anda akui itu menghapus dosa. Dua keadaan yang berbeda. Maka muncul pertanyaan saya. Bagi Tuhan, apakah membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Itulah pertanyaan saya. Masalahnya Bang, semua dalil yang abang tunjukkan tadi Tinggal dijawab, Bang. tidak Jawab. merujuk sama sekali dengan tema, Bang. Gitu loh, Bang. Yesus ini orang benar. Yesus ini adalah karunia. Yesus ini orang dikasihi. Dia orang benar. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Permasalahannya Tuhan mengatakan. Atau saya yang bertanya sama Bang, bisa Bang? Saya yang bertanya sama Selesaikan Bang, ini dulu, Bang. Menurut Anda abang, boleh menurut bertanya. abang Yesus itu dikorbankan atau ditumbalkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, silakan Bang. Apa alasannya Bang bilang itu dua-duanya? Oke, baik. Ketika kemudian orang-orang Yahudi seperti yang kita baca tadi, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma, maka mereka butuh penebus. Mereka butuh korban. Mereka butuh tumbal. Siapa yang mereka tumbalkan? Yesus. Penebus apa kurban apa tumbal, Bang? Dua-duanya, Bang. Dua-duanya, Bang. Penebus. Oke, tiga-tiganya kalau gitu. Apalagi? Pembebas juga boleh. Berarti penebus dari apa menurut abang? Penebus dari tekanan orang Roma. Oke, lanjut Bang. Pembebasan dari jajahan orang Roma. Tumbal supaya mereka tidak dijajah oleh Roma. Korban supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Semua kena. Begitu juga di Kristen. Kristen bagi Yesus, Yesus bagi Kristen adalah korban dan juga tumbal sekaligus persembahan. Semuanya kena. Contoh. Ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya. Coba 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anak di mana yang Yesus kekasih. jadi korban, jadi tumbal bagi orang Kristen. Coba tunjukkan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya tadi sudah katakan kepada saudara Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ibrani 9 nomor 28. Kalau Anda melihat di 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Dikorbankan. Ya, Bang. Saya baca ya, Bang. Iya, silakan. Saya baca ya, Bang. Silakan. Izin ya, Bang Juma ya. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Oke. Silakan. Sebentar. Ibrani 9 nomor 28. Ayat 28. Saya mulai dari ayat 27 ya, Bang. Silakan. Oke. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nggak ada kata-kata tumbal dan kurban di situ, Bang. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan itu terjemahan yang keliru. Mengorbankan di situ bahasa Yunaninya adalah dispero. Kenapa jadi abang yang mengubah-ubah kitab kami? Bang, original teksnya itu prospero, Bang. Prospero itu artinya, nah itu aku bilang IQ rendah. Enggak. Saya IQ jadi, rendah memang nggak bisa diskusi dengan saya. Jadi, ya mohon maaf, Bang. Mohon maaf. Nggak apa-apa saya, Bang.
Iya, karena orang Kristen ini lucu. Orang Kristen ini lucu memang. Kenapa? Kenapa saya katakan lucu orang Kristen ini? Orang Kristen ini lucu, yang lebih lucu dari kambing. Kenapa? Karena dia lebih percaya terjemahan daripada bahasa aslinya. Bahayanya itu di situ. Dia lebih percaya uang palsu daripada uang asli. Bang. Oh, itu fakta. Saya tidak menghujat, Bang. Kalau abang nggak suka, saya tidak menghujat. Demi Allah, saya tidak menghujat. Saya tidak menghujat, Bang. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Orang Kristen ini lebih lucu daripada kambing. Kenapa? Ya, Karena oke, Bang, orang saya turun Kristen ya, Bang, itu. ya. Silakan Izin turun. Bang Juma ya, saya turun ya, Iya, Bang. silakan saudara, silakan. Memang Anda otentik dengan ketololan. Orang Kristen ini tololnya di mana? Dia lebih percaya. Silakan turun, Bang. Abang. Silakan, Bang. Tidak perlu bermanis-manis kalau menyesatkan. Iblis juga manis kok. Ketika iblis datang ke Adam di Gan Eden, wow, manis sekali. Hai Adam, ya paman. Manis iblis itu ketika datang ke Adam. Tapi kita tidak butuh bermanis-manis. Manis itu kalau menyesatkan buat apa? Ya, kita butuh pahit tapi obat. Biarpun pahit, kalau itu kebenaran itu harus ditegakkan. Ya, orang Kristen lebih percaya kepada terjemahan daripada bahasa aslinya. Itu kebilang sakit. Anda lebih lucu daripada kambing. Karena Anda orang berakal, dikasih terjemahan, percaya terjemahan bertentangan dengan original teksnya, lebih percaya kepada terjemahan daripada original teks. Kenapa? Karena terjemahan lebih kena kepada keyakinan paganisme yang dimiliki daripada original teksnya. Di situ sangat jelas prospero artinya dipersembahkan, bukan mengorbankan, tapi dipersembahkan. Dan juga di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus ini disembelih. Kalau dia jatuhnya disembelih berarti dia korban. Kalau dia jatuhnya disembelih berarti dia tumbal. Makanya seorang murtadin ketika diskusi sama saya semalam dikatakan wajib hukumnya orang Kristen itu tidak berakal kalau membahas tentang agama. Wajib. Orang Kristen nanti menggunakan akal kalau dia mengkritisi agama Islam. Oh, paling berakal. Sampai titik komanya itu mereka harus selektif. Titik komanya Islam itu mereka harus, wah luar biasa. Kayak tadi, bertanya tentang syarat nikah, masuk ke Al-Quran, apa itu hadits, apa itu as-sunnah. Sampai ke akar-akarnya kalau mereka bertanya pakai akal. Kalau bertanya tentang Islam. Tapi kalau membahas agamanya, mereka pakai biji zakar berbicara. Iya, itu fakta. Biji sakar ternyata biji sakar ya kalian. Biji sakar. Ya. Iya. Oh, keren. Oke, Guru ndak izin. Kita sapa Yosef, Iya, Kristen. Ya, halo. Yosef, Kristen Bang. Ya. Ya. Oke, silakan Bang ya, dilanjutkan diskusi tadi. Diskusinya apa? Mengenai apa? Tuh, kurban tumbal. Tuh temanya Bang. Ini apa? Suaranya Coba apa itu Bang? Coba kenapa kau berisik kali Bang? Kau di mana? Hujan mungkin. Coba bergeser sedikit Bang, biar nggak noise. Pertanyaan Zuma tadi mengenai apa? Persembahan, tumbal. Itu pertanyaannya Saya bertanya, bagi orang Yahudi, penyaliban itu adalah melahirkan dosa bagi mereka pelakunya. Bagi orang Kristen, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah nebus dosa. Bagi Elohim, pembunuhan terhadap orang benar itu dosa atau nebus dosa? Bagi orang Kristen dan bagi orang Yahudi, apa bedanya di situ? Orang Yahudi tidak pernah menyalib orang untuk nebus dosa. Ya, betul. Kok katanya beda? Kok enggak ada bedanya? Orang Kristen penyaliban ini adalah nebus dosa Kristen. Sedangkan orang Yahudi percaya nggak penyaliban? Ya percayalah. Masa tidak percaya? Percaya dari mana? Dalilnya dari mana? Ulangan 21, 22, 23. Orang Yahudi masuk apa enggak? Kenapa?
Orang Yahudi masuk nggak percaya di situ apa enggak? Ulangan 20. Iya, percaya, makanya mereka melakukan kesaksian dusta bahwa Yesus ini pelaku dosa. Yesus ini ingin menyamai Tuhan. Loh, dari mana Kenapa? Ulangan 20 mengatakan Yesus di situ ada? Loh, Ulangan itu kitabnya orang Yahudi, Cak Ayu. Di dalam konsep konsepmu, dalilmu tuh jangan ambil di dalam ayat 20 di Ulangan 20. Perhatikan konteksnya. Ulangan 21 itu yang Dan kamu dikutip bilang oleh tadi Paulus. Ulangan 20. Sekarang Ulangan 21. Kok balik-balik bolak-balik gimana? Ulangan 20 ya? Saya salah berarti. Ulangan 21. Ayo, salah. Dalilmu kok salah, ngomong apa sih? Saya ralat, bukan Ulangan 20, Ulangan 21. Ayo. Nomor 22 sampai 23. Ya itu dalilnya. Ulangan 21, nomor 22, 23. Iya, bicara apa mengenai di situ di dalam Ulangan 21? Ternyata Anda mau belajar sama saya. Kalau masih belajar jangan songong. Loh, kalau masih saya nggak status masih belajar jangan saya sudah paham konteksnya Ulangan Ya sudah, 21 apa? Ya sudah. Apa, Di situ Ulangan 21, 22, 23 itu membahas tentang orang yang dikutuk Tuhan atau orang yang diberkati Tuhan. Saya menjadi pertanyaannya di situ di mana konteksnya di Ulangan 21 pada zaman itu. Udah. Kalau Anda nggak sanggup silakan turun. Saya hanya ingin berdiskusi dengan orang yang bodoh. Kalau Kristen pasti bodoh. Pasti bodoh kalau orang Kristen. Membahas agamanya ya, pasti bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya Kristen yang saya butuhkan adalah mereka yang tidak sombong dengan kebodohannya. Kalau sudah bodoh, goblok, tolol, bahlul, tapi sombong, di Islam itu ada yang kayak gitu. Anda kalau bodoh aja, tapi buka diri untuk nerima ilmu. Jangan sombong. Anda pura-pura lidah seakan-akan Anda paham Ulangan 21. Begitu ditanya Anda pandai memainkan kata-kata. Ingat Bang, saya ini ahli psikologi. Saya bisa mengerti tentang orang yang kepepet, orang yang menyembunyikan kelemahan dengan memutar lidah. Saya ini pakar psikologi. Saya seorang pendidik. Jadi jangan Anda memutar lidah di depan saya. Oke? Kalau Anda bodoh aja. Jangan sok cantik, jangan sok pintar. Gak bagus Bang. Gak bagus orang sok pintar itu, tapi bodoh, bahlul. Ulangan 21 nomor 22, 23 itu adalah tatanan terhadap hukum Tuhan yang berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pantas enggak Yesus didudukkan di situ? Pikir pakai ini. Pantas enggak Yesus yang adalah orang yang dikasihi, yang menjadi karunia bagi Bani Israel, duduk sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim itu sendiri? Pantas enggak? Kalau Anda mengatakan pantas, wajarlah Anda menjadi Kristen. Karena itu tadi, Kristen wajib bodoh dalam beragama. Jangan pingsan Bang. Mic-nya kok saya dimatikan? Cuma mending saya kerja Bang daripada saya diskusi sama orang. Cuma Ulangan 21 dengan ayat seperti tadi dengan dimasukkan di dalam Matius, di dalam tumbal, di dalam pembelian kepada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Enggak nyambung belas Oke, sekarang Anda tunjukkan dalil di kitabnya orang Yahudi yang menjadi jangan bicara mengenai dalil. Kamu membuat dalil dengan apa tadi? Dengan tema kurban dan tumbal. Iya, benar apa? Iya. Orang-orang Yahudi diajarkan mengorbankan binatang, hewan, kambing, domba, sapi, lembu. Dari mana Kristen mengajarkan kemudian yang menjadi korban itu adalah manusia? Siapa yang ngajarin Kristen? Korban nebus dosa manusia itu yang ngajarin Kristen siapa? Kasih saya dalil. Silakan. Kasihan dia nggak tahu buka mic-nya. Ya Allah. Lucu juga si Oten ini, maksa Yesus jadi Tuhan. Inilah akibatnya. Jangan paksa anak manusia jadi Tuhan. Kasihan. Saudariku, mereka memaksa Yesus menjadi binatang, bukan jadi Tuhan.
Aduh, parah. Ayo, Itu yang benar. Cuma bicara mengenai dalil Jumat. Kristen memaksakan Yesus itu menjadi binatang karena hanya binatanglah yang menjadi tumbal penebus dosa di dalam konsep Yang jadi ketuhanan. pertanyaan dalilmu di mana? Dalilnya di Imamat mana? 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mereka mencoba untuk menggiring Yesus itu menjadi Konteksnya itu binatang. perjanjian lama itu di dalam bangsa Israel nyambung. Itu di dalam bangsa Israel itu nggak Iya, nyambung makanya jelas. yang saya tanya ini ajaran Romawi di mana konsepnya ajaran Romawi. Aduh. Jadi yang mempersembahkan manusia ini ajaran siapa? Saya bacakan perjanjian lama, kau bilang itu perjanjian lama. Lalu saya mau kemana? Yang memiliki konsep itu cuma dua. Konsep penebus dosa menggunakan makhluk itu cuma dua. Agama Samawi, agama Ardi. Agama Samawi korbannya hewan. Agama Ardi korbannya manusia. Kristen, Dewa Molok, Kamu jangan mati politeisme, saya cuma Helenisme, Dewa Baal. Itu korbannya adalah manusia. Yang saya minta kepada saudara, dari mana Kristen ini mengambil pola korbannya manusia? Kok terus? Kok terus? Ulangan 21 berkat dan kutu. Ulangan 21 itu pola, Bung. Kamu bilang tadi ulangan 21 berkat dan kutu. Ya itu pertanyaan saya, kenapa baru sekarang Anda sadari? Anda baru baca. Saya bertanya ulangan 21. Itu gak nyambung. Apa ya nah? Dasar pijakan penebus dosa menggunakan darah manusia. Halo, Bunda Pak Rahma. Is. Bunda Rahma. Dasar Dasar pijakan nebus dosa menggunakan tumbal manusia itu ilmunya dari mana? Jawab. Kalian menumbalkan Yesus itu ilmunya dari mana? Kalau orang Yahudi tumbalnya itu, korbannya itu hewan. Sekarang saya tanya, Kristen, Aliteng, agama dari pagan Romawi yang sampai ke Belanda masuk ke Indonesia melalui penjajah ini, korbannya manusia, tumbalnya manusia itu ilmu dari mana? Ayo jawab. Buka mic-nya Oten, jawablah pertanyaannya Abang Juma. Mute aja. Udah tahun 2025 masih menuhankan anak manusia. Sadarlah. Bukan. Bukan Tuhan. Bukan anak manusia mereka Tuhan kan. Makhluk roh yang datang di padang gurun menemui Paulus yang mengatakan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Bukan anak manusia, bukan. Di dalam Al-Quran yang mereka sembah adalah iblis. Dan Yesus mengatakan kepada mereka di Matius 7, 22, 21, ketika orang-orang Kristen nanti datang di akhir zaman kepada Yesus. Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang mereka sembah itu bukan Yesus, bukan anak Maria. Yang mereka sembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Dan memang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Data 24. Data 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang mereka sembah ini adalah Kristus palsu. Siapa dia? Makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22 dan seterusnya. Jadi kelemahan kita kalau kita mengatakan Kristen ini menyembah manusia, enggak. Yang mereka sembah bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus mengatakan bahwa Kristen tidak menyembah manusia? Di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus Kristus yang datang kepadaku memberitakan Injil itu bukan manusia. Tuh.
Jadi Kristen menyembah bukan manusia. Kristen itu bukan menyembah anak Maria. Kristen menyembah makhluk padang gurun yang datang kepada nabi mereka Paulus, yang mengajarkan Paulus 13 kitab kepada pengikutnya. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus itu disebut Kristen. Jadi mereka Kristen ini bukan penyembah manusia. Makanya ketika Allah tanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tak berkepala ini menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? La qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah kepadaku. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Maria dipesan oleh Yesus di Yohanes 20. Maria, jangan kesentuh aku, tapi pergilah kepada murid-muridku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbakum. Itu kata Yesus tuh. Tapi orang Kristen bermujizat, mengusir setan, menyembuhkan kayak Rasul Lubis menyembuhkan, itu bukan nama, bukan Yesus anak Maria itu yang dia pakai. Namanya iya. Bermujizat pakai nama Yesus iya. Tapi yang datang kemudian melakukan mujizat di situ bukan anak Maria. Seperti itu. Ini penting untuk dipahami oleh teman-teman apologet Islam, bahwa yang Kristen sembah itu bukan anak Maria. Silakan sahabatku. Lanjut. Oke, kita sapa tamu berikutnya. Niko. Selamat sore. Kristen. Jadi Kristus itu minimal ada 2 ya. Makanya kita harus gaungkan terus salam 2 Kristus. Karena Paulus juga mengakui ada Kristus lain. Ada Kristus lain, ada Yesus lain. Di 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus sendiri yang mengatakan itu, bahwa ada Yesus lain. Dia pun mengaku Kristus, Gurunda. Iya, betul. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Silakan ya teman-teman Kristen. Bun, ini tanggal 6 ya Bun ya? Iya, tanggal 6 Lebaran. Oke. Kenapa kita lupa tanggal, Gurunda? Nah, biasa kalau saya diskusi sama orang bolot, ikut-ikutan bolot saya, Bun. Rais. Selamat sore. Noise ya, kalau noise langsung diturunkan ya saudara ya. Tapi dulu saya kan bingung gitu Gurunda, ini kok nggak sejalan dengan apa yang ada di dalam Bible itu sendiri, justru bertentangan gitu loh, nggak sejalan. Jadi makanya kebanyakan dulu termasuklah saya itu yang kebanyakan nggak baca Bible itu, pergi ke gereja, sampai ke ketiak, sampai ke gereja simpan lagi tuh dengerin khotbah Bapak Pendeta, lalu pulang ya lagi ke ketiak itu, jadi nggak tahu isinya apa di dalam, ternyata di dalam. Aduh, parah kali ini. Aduh, kok tidak sejalan dengan perkataan Yesus itu yang diherankan itu. Iya. Lanjut Bunda, katamu. Kita sapa. Mbak, kita sapa. DJ Dison. Selamat sore, saudara. Iya, sore. Assalamualaikum, Ustadz Zuma. Muslim ya? Iya, saya mau tanya benar sama Ustadz Zuma. Kalau di sini saya panggilnya Bang Zuma, Ustadz ini ya, sering dibicarakan. Mau nanya boleh Ustadz sebentar? Bang Zuma. Kalau Ustadz itu Bunda Rahma, Ustazah Rahma. Kalau saya saya penginjil, Bang. Panggil Gurunda. Bang Zuma aja. Iya, Bang Zuma. Ini cuma keluar tema, nanya sama Muslim. Cuma mau nanya gimana kalau doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa yang harus kita lakukan, berdoa, Ustaz? Jadi nyimak di bawah ya, biar dijawab oleh Gurunda karena mau diskusi, Bang. Izin. Iya. Siap. Silakan Gurunda.
Doa katanya. Iya, kalau saya sendiri nih Bang, saya sendiri nih kalau berdoa itu kan pasti pencipta langit dan bumi itu kan udah pasti maha mendengar. Innallaha sami. Allah itu maha mendengar. Nah, untuk doa kita dikabulkan itu kita serahkan kepada Allah. Kalaupun doa kita itu tidak dikabulkan, itu akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita nantinya. Kita hanya berdoa, mengharapkan, berdoa dan berusaha gitu. Tapi saya setiap berdoa itu senantiasa saya hanya minta dimudahkan seluruh urusan saya. Saya tidak neko-neko, banyak doa saya. Bob. Suara saya nggak kedengaran ya? Kedengaran guru. Dengar bang. Oh, jelas. Iya. Oke. Bang, ada. Diturunkan. Oke, kita sapa anak domba. Selamat sore saudara Kristen. Damai sejahtera bagi kita semua. Iya, silakan. Damai sejahtera berarti Islam bagi kita semua. Oke, mantap. Silakan. Saya mau tanya. Iya. Bagaimana pandangan kalian kalau kalian membagikan daging kurban bagi orang Kristiani? Pandangannya nggak ada. Kami sama seperti bagi memberikan Mikana gini, saya mau tanya bagi Mikana, dia bilang kalau orang Islam bagi daging buat dia tolak. Maksudnya gimana bang? Bagi Mikana, kalau ada orang Islam yang bagi daging kurban kasih dia tolak. Maksudnya Mikana tolak. Iya. Kalau menurut kenapa bisa? Abang bagaimana? Pandangan orang Islam bagaimana kalau bagi? Iya, oke. Kalau kami umat Islam memberikan kemudian kurban, ya sama halnya kami memberikan kurban kepada yang lain. Karena sejatinya kurban itu memang untuk dibagi-bagikan. Kalaupun misalnya ada orang Kristen yang kami bagikan, ya itu tidak melanggar. Oh, berarti sama. Oke. Saya hanya tanya itu saja bang, karena saya kan Protestan. Saya punya keluarga itu cuman kalau Kristen yang memberikan kami kurban hewan dari Kristen, kami nggak terima. Berdasarkan kaidah Islam itu nggak boleh kami ambil, karena itu disembeli bukan atas nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu nggak boleh. Kalau ada acara-acara gitu, kalau acara pernikahan, acara ini, kan di kami begini, kalau di saya punya kampung, kan kita kan kalau bikin acara kan ada dua agama, kita saling menghargai, saling toleransi. Kalau macam kita potong sapi, kita saling membagi, itu bagaimana? Kalau umat Islam itu yang tahu hukum itu nggak boleh mengambil daging kurban dari orang Kristen, itu haram. Yang potong itu orang Islam. Kecuali kalau yang memotongnya itu adalah umat Islam dan pembagiannya itu memang diikhlaskan oleh yang empunya, itu nggak apa-apa. Boleh. Iya. Oke, tadi kan saya sudah tanya di pendeta, itu pendeta bilang tidak jadi masalah, itu kan orang berbagi. Iya, begitu tidak jadi masalah, itu kan namanya hewan, kecuali dari kita kan orang Muslim kan tidak makan B2. Kalau kita bagikan itu kita berdosa. Bukan mereka tapi kita yang berdosa, karena kita kan bagi kasih mereka itu, kan mereka tidak makan. Kalau tadi saya tanya pendeta begitu, kalau di Mikana dia bilang kalau menurut dia tidak terima karena itu korbannya korban daging itu persembahan buat ini berhala. Itu kata Mikana itu. Oh, itu berarti melanggar Paulus itu berarti bang. Karena di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Bahkan apa yang kalian tafsirkan di dalam Matius 15, apa yang masuk ke dalam perut itu tidak menajiskan, tapi yang keluar itulah yang najis, itu juga melanggar. Jadi Mikana itu so cantik, dia menolak kemudian hukum makan makanan, sedangkan dia pakai jilbab, hukumnya Islam. Nah, itu orang munafik itu bang, itu sama seperti ular. Dia mengambil hukum Islam menggunakan hijab, tetapi mengenai makanan mereka tidak. Mikana nggak ambil, itu munafik. Padahal dalam kitabnya segala sesuatu halal bagiku.
Bahkan kalau Kolose 2 Bang, Kolose 2 nomor 16, itu orang Kristen wajib hukumnya nggak boleh lagi diatur-atur tentang makanan. Nggak boleh. Kotoran manusia kalau berapa? Kolose berapa? Kolose 12 nomor 16 dan seterusnya. Bahkan orang Kristen kalau bisa mengolah tainya sendiri dimakan jadi bubur, itu boleh di Kristen. Boleh, nggak ada larangan. Kalau saya tidak tanya sampai di situ Bang, saya kan tanya Ya, tapi saya cuma mengajarkan. Karena menurut Kristen yang ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Kristen yang mana dulu Bang? Kalau seluruhnya Bang, seluruhnya orang Kristen. Iya betul. Tapi kan ada Pantekosta. Kalau Pantekosta kan tidak makan daging B2, tidak ini. Begitu. Kan Kristen ini kan ada ini kan ada yang. Berarti kalau Pantekosta tidak mengikuti kemudian ajaran Paulus, berarti mereka ini timpang. Dan kalau orang Kristen masih tidak makan babi, orang Pantekosta tidak makan babi, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi mereka. Dan sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Jadi kalau orang Pantekosta masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah pengorbanan Yesus di atas tiang salib. Maka dia keluar dari kasih karunia. Gitu Bang. Oh, gitu. Yeah. Jadi yang saya terima itu tadi Bang bilang kalau orang Islam berbagi daging itu tidak jadi masalah, dan juga saya sudah tanya pendeta itu juga bilang tidak jadi masalah. Kalau Mikana bilang itu jadi masalah bagi dia. Jadi saya terima itu saja gitu. Bang ya. Saya terima itu. Sampaikan ke Mikana bahwa Bang Suma bilang tainya orang pun, tainya Pak Bom kalau kau goreng kasih bawang merah, kasih kecap kau bisa makan berdasarkan Bible. Oke, baik ya, saya cuma tanya itu saja. Oke ya. Ya. Oke, kita ke Bang Krisna Rasirio. Selamat sore, Krisna. Sore Bunda. Mana sudah mau? Gimana, Bang? Sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat atau belum? Bang. Ya, masih nyimak dulu Bunda, masih belajar. Gini, kalau ada yang kamu tidak, kalau ada yang tidak kamu pahami, boleh bertanya biar kau dijelaskan. Silakan. Siapa tahu ada masih mengganjal. Depi Lupna, selamat sore Depi, Kristen, Muslim. Ya, saya nyimak Bang Juma dulu. Bunda. Depi Lupna, ya. Izin dulu saya Bunda, Gurunda, karena bateraiku lemah juga ini. Insya Allah bila nanti saya sampai rumah saya naik lagi. Dan sebelum itu saya sangat berterima kasih kepada Gurunda sudah naikkan saya, Bunda Rahma. Saya sangat berterima kasih, ini penghargaan bagi saya. Karena saya menyampaikan, nggak akan ada capek-capeknya saya walaupun ilmu saya cuma sedikit, saya akan menyampaikan kebenaran itu sendiri. Mana lagi ada yang mendapatkan hidayah. Dan penonton-penonton di bawah terima kasih karena berikan saya gift. Semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarganya. Begitu dengan Gurunda kita, Bunda Rahma dan semuanya teman-teman. Amin. Saya izin turun dulu, mohon maaf apa kesalahan saya Bunda Rahma dengan Gurunda dan penonton-penonton mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Insya Allah saya naik lagi sampai rumah nanti insya Allah Bunda. Insya Allah. Ya, siap. Ya. Mohon maaf ya Bunda, saya izin turun dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bun. Kita sapa Depi Lubna, Kristen saudara atau Muslim? Bunda. Oh Muslim ya. Apa yang disampaikan? Silakan. Maaf Bun, keluar dari tema. Saya mau pesan skincare kok nggak ada jawaban ya di WhatsApp. Boleh silakan. Sudah di screen. Admin saya tidur. Iya saya dari hari apa itu WhatsApp nggak ada jawaban. Mau DM kemana ya? DM ke aku aja.
Nanti saya kirim ke admin, baru admin lihat berapa ongkir, baru saya rincikan ke Bunda. Baru saya kasih nomor rekening admin Bang Zuma, terus ditransfer ke situ. Oke, Bun ya. DM aku aja nomor ini. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi reseller ada diskonnya. Jadi gitu Bun ya. Oke. Ya, oke, siap. Distributor pun ada. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ya? Ini Oten Ada teman-teman di bawah ada dengarkan tentang guru kita Yahya Waloni ya? Ada dengar informasi enggak? Iya, ada ku baca. Oh iya. Kita doakan beliau itu. Innalillahi wa rajiun. Oke. RMS Kristen Muslim. RMS, saudara RMS Kristen Muslim. Aduh, saudara kau turun aja ya. Siapa lagi nih Oten? Beliau sementara khutbah ya? Iya katanya Gurunda. Bang, Kolose itu sampai 12 bab kah Bang? Ya, halo? Ya, Kolose itu Ustaz ada tisu Ustaz. 12 bab. Tolong dulu Ustaz. Arigea, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, selamat sore Ibu. Kristen ya Bang? Iya Bu, Kristen. Nggak Kristen ya? Kristen. Kristen. Nggak Islam, Kristen nih kita Bu. Iya, Kristen. Harus percaya diri. Iya harus betul. percaya diri Bang. Percaya diri. Ngapain tampil kalau nggak percaya diri Bu? Betul. Silakan diskusi dengan guru kami ya. Itu judulnya kurban. Temanya apa dulu nih Bu? Itu kurban versus tumbal. Kurban versi tumbal. Jadi nggak masuk logika saya itu sebetulnya Bu. Kok kurban versi tumbal? Itu diserahkan kepada siapa tumbalnya Bu? Ya kalau Yesus itu yang ditumbalkan di tiang salib itu dengan terkutuk, itu persembahannya kemana ya? Itu bukan di apa itu Bu? Bukan ditumbalkan itu namanya itu. Itu dalam artian Kristen, dalam arti dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia di seluruh bumi ini. Makanya dia karena dia utusan Tuhan gitu loh. Oh, jadi dia dijadiin tumbal penebusan dosa ya Bang ya? Oh, jadi tumbal ya? Menurut saya seperti itu. Menurut logika saya seperti itu. Tuhan Yesus itu menebus itu bukan dijadikan tumbal, dia mati di kayu salib itu bukan. Itu salah pemahaman namanya itu Bu. Dari mana buku Alkitab itu dibaca dengan baik-baik dan jangan dipotong-potong ayatnya, itu yang lebih baik. Mungkin nanti Ibu mengerti sendiri gimana gitu. Oke. Kita kembali kepada konsep Tuhan yang berfirman. Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi nebus dosa pakai tumbal manusia? Menurut saya nggak ada kayaknya bosku. Nggak ada. Lalu dari mana Kristen mengambil konsep seperti itu, manusia yang jadi korban, jadi tumbal, persembahan untuk dosa mereka? Ya mungkin Bapak mungkin bisa membacanya di Alkitab lah, entah seperti di Bible. Tadi gitu katanya. Ya. Mungkin Bapak nanti belajar di situ. Nanti, tadi katanya nggak ada. Kalau Bapak nanya sama saya, mungkin nanti salah artian ya kan. Tapi silakan Bapak buka itu Bible dan baca dari ayat 1 sampai selanjutnya, nanti Bapak mengerti apa pengertian di situ semua. Enggak ada, saya enggak temukan hanya ada satu keadaan di mana ada persembahan darah manusia, yaitu penyembah dewa Molok.
Dewa Molok itu baru saya dengar itu Dewa Molok. Pak. Ya, hanya Dewa Molok Dewa lah. Molok itu apa? Bahasa apa itu? Molok itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa yang muncul di dalam kitab saudara di ulangan 18, di kitab yang Anda gunakan ulangan 18 nomor 21. Imamat bukan ulangan, imamat, iya. Oh, silakan dibaca, Pak. Lah itu dikatakan di sana di imamat 18 itu tidak boleh mempersembahkan manusia untuk Dewa Molok. Gak boleh. Enggak, Dewa Molok ini dulu apa ini maksudnya? Di Dewa Molok ini apa? Aku nggak ngerti Dewa Molok. Soalnya aku nggak ngerti apa sejarah yang bahasa namanya itu seperti apa. Cuman saya ngerti cuman bahasa Indonesia doang. Yang jelas kalau Dewa Molok itu ya dewa selain daripada Tuhannya Yahudi, namanya dewa ya dewa. Dewa ya. Iya. Oke, jadi lah, yang Pak Juma, menerima silakanlah lanjutkan live-nya. Dan saya mungkin ada kesibukan jadi nggak ada waktu saya untuk berdiskusi. Oke. Terima kasih ya, selamat Baik, sore. saudara baik. Sore. Jadi rata-rata mereka cuma modal imani ya. Dia nggak paham sendiri. Kodong. Mereka nggak paham Bible. Oke Bun, kita rehat. Sudah pukul 5 di sini. Saya juga mau cari-cari informasi tentang kerabat yang bisa dihubungi terkait dengan guru kita Yahya Waloni. Iya. Nanti insya Allah sebentar malam teman-teman kita akan lanjutkan lagi. Yang pasti tema ini sangat menarik. Sebentar malam kita akan lanjut dengan tema ini, kurban versus tumbal. Ini harus kita dudukkan dengan benar. Apakah orang Yahudi mempersembahkan juga tumbal untuk Dewa Molok atau memang mereka sesuai dengan perintah kurban. Kurban yang artinya mendekatkan diri, ya. Kurbanot yaitu kurban-korban, artinya hewan-hewan yang menjadi persembahan kepada pencipta dan sesuai dengan perintah dalam Imamat 1, Imamat 2, Imamat 1 nomor 2 dan juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Kautsar ayat kedua. Seperti itu teman-teman, kita tutup dulu karena informasi tentang guru kita ini harus dikelarkan dulu. Dia mau dimakamkan di mana, apakah ke Manado atau gimana ya. Insyaallah sebentar malam kita akan live kembali. Yang saya dengar beritanya beliau meninggal dalam saat dalam keadaan khutbah. Mohon supaya teman-teman semuanya masing-masing membacakan Al-Fatihah dalam hati, khususkan doa ini kepada guru kita Ustadz Yahya Waloni. Masing-masing kita yang muslim silakan. Sembari saya tutup ya teman-teman, kita lanjut sebentar malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita berikan pada hari ini mendapat nilai amal ibadah di sisi Allah. Dan bagi teman-teman yang muslim yang tadinya imannya tidak terlalu maksimal dikarenakan memang Islamnya bukan karena proses berpikir, mudah-mudahan dengan materi ini sudah mulai berpikir bahwa ternyata tidak ada satupun orang Kristen yang naik hari ini kepada Komal Bang Zuma yang mampu menjelaskan tentang materi ini dengan baik dan benar. Ada yang berusaha naik buka kamera tapi ternyata layu sebelum berkembang. Pura-pura bingung, pura-pura ada pekerjaan padahal awalnya semangat sekali. Saya kira begitu. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bun. Oke baik teman-teman sekalian, sebelum kita tutup 2 menit. Sorry ya, tadi sesi debat itu sudah, sekarang kita mengenai skincare. Teman-teman yang mau jadi distributor silakan menghubungi kontak nomor yang saya sebutkan baru ini 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Kenapa? Karena ini sangat menarik. Sahabat-sahabat yang jadi distributor akan maju bersama dengan Bang Suma, dan yang menjadi reseller juga akan maju bersama Bang Suma, sedangkan pengguna atau konsumen akan bersih kulitnya, cerah wajahnya, percaya diri, pede ya, percaya diri, dan akan semakin disayangi oleh pasangannya. Kenapa?
kan akan terlihat bersih, sama seperti Bang Suma kan bersih, meskipun Bang Suma jelek tapi bersih. Ini tidak ada filternya ya teman-teman. 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22, betul ya? Nah gitulah. Silakan teman-teman. Kalau kenapa? Iya, harga 230 bagi konsumen yang ada. Tapi kalau mau jadi distributor, silakan kita kasih harga yang wow, fantastik kali. Karena kita tidak mengejar keuntungan besar. Kita ingin maju bersama umat. Kita ingin perekonomian umat ini benar-benar ada usaha yang nyata gitu kan ya. Jadi kalau misalnya jadi distributor, ya ada untungnya. Kenapa ada untungnya? Karena hampir setiap malam, hampir setiap saat akan dipromosikan oleh Bang Zuma. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada distributor di kecamatan, di provinsi ini, di kota ini, kita tinggal sebutkan nomornya distributor kita yang ada di kota ini, distributor kita yang ada di kota ini, silakan menghubungi masing-masing. Nah, itu keuntungannya itu di situ, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini penting. Nah, bagi saudara-saudara, silakan aja dicoba dulu, dibeli macam satu paket 220.000 di luar ongkir, beli. Nah, ketika Anda menggunakan dan ternyata cocok, jadi distributor, kan gitu. Sama seperti Bang Suma, kita produksi setelah uji labnya keluar, kemudian BPOM-nya sudah selesai semua, surat-surat semuanya pengesahannya yang insya Allah aman, terkendali, ya udah periksa, barcode-nya sudah ada dan seterusnya, kita pakai. Kita seisi rumah gunakan. Dan alhamdulillah kita semua cocok. Bersih, meskipun tidak putih tapi bersih lah. Tidak putih ini tidak ada filternya ya. Nih. Bersih kan, sampai urat-uratnya kelihatan tuh. Iya dong. Nih, bukan putihnya Bang Suma, hitam. Yang pernah lihat Bang Suma tidak hitam, tidak putih. Tapi hitam. Cuman ya sekarang uratnya pun kelihatan tuh. Nah, tuh kelihatan uratnya kan? Biru nih, biru. Darahnya darah halal nih, bukan darah orang kafir nih. Biru tuh kelihatan. Hitam tapi kelihatan urat. Itulah buktinya bahwa dia mencerahkan kulit. Yang mencerahkan. Siapa yang sudah pernah bertemu Bang Suma di sini? Siapa bilang orang Lubuk kulitnya begitu? Saya dulu waktu masih SMP, SMA kayak apa itu namanya ya? Kayak anggur hitam. Orang Luwu. Enggak, waktu saya lahir di Luwu. Saya SD di Luwu sampai kelas 4, kelas 5 pindah ke Makassar. Habis itu mondok lagi di Luwu. Di Luwu saya 6 tahun. Habis itu kuliah di UIN. Habis itu di UMI lagi kuliahnya. Gitu teman-teman. Tetapi hitam, apalagi kita ini aktivis kan ya. Tapi setelah menggunakan BZ Skincare, ya sekarang alhamdulillah ini buktinya tuh tidak hitam-hitam amat. Tapak kakinya juga udah mulai kinclong, bersih itu. Meskipun tetap hitam. Tapi yang pasti putih, ya apa? Bersih lah, bersih. Pesannya di tadi yang nomor yang tadi 081 tambah 5 tambah 27 ditambah 28 tambah 28 terakhir 22. Nah, Bang Suma, nah, suaramu nggak kedengaran? Kedengaran nggak suaranya Bang Salih? Spill produknya, sini mana? Sini cepat. Ada kita bawa karena yang pengunjung kemarin ada yang mau datang ke wisata kita ini untuk ngambil skincare. Ini kenapa kok Bang Suma banyak kali bisnisnya? Oh, umat harus kita perhatikan. Nih. Ini Beset Glowing. Gak apa-apa kan kita iklankan, ini produk kita sendiri, bukan apa namanya itu? Bukan di apa namanya? Endorse. Ini kan Bang Suma punya. BZ punya tuh. BZ. Dan di sini ada barcode. Barcode ini nanti tinggal Anda teman-teman di HP itu akan muncul fotonya Bang Suma. Bukan ya? Oh, hasil BPOM-nya. Kirain fotonya Bang Suma di situ pakai ini.
pakai koteka. Nanti BZ. Tuh teman-teman, dicoba dulu. Laki perempuan coba, enggak apa-apa. Nih. Oh, enggak mengandung teh sapi. Oh. Jangan overclaim, enggak boleh. Kamu yang ngajarin. Nih. Ada barcode-nya enggak? Ada, semuanya ada. Di Shopee belum, kita nggak mau terikat dengan agen-agen yang ini. Kalau kita ke agen lagi banyak merugikan konsumen nanti malah. Iya, harga 230 di luar ongkir ya. Nih beset. Ini yang Abang Suma sering pakai nih. Ini apa nama ini? Krim. Ini, waduh, kalau dipakai di muka, masya Allah, dingin langsung, berasa ingin ini nikah lagi kalau pakai ini. Ini teman-teman. Tangan saya ini terlatih nih teman, ini jelek, tapi kulitnya tuh usia sudah 45 tahun kan, tapi tidak berkerut kan. Nah, gak ada kerutan. Pakai ini, bukan ini, yang satunya. Habis debat kok promosi jualannya? Iya, ini produk saya sendiri, bukan punya orang. Ini untuk buat usaha ini bukan biaya kecil teman-teman. Ini biaya digelontorkan ini, wow, lumayan besar. Yang punya usaha skincare milik pribadi pasti tahu biayanya berapa. Bukan uang kecil. Ini uang besar ini. Kenapa kita mau? Karena aman. Percuma kita memproduksi barang mahal kayak begini kalau nanti ditolak oleh konsumen. Tapi kalau sudah diterima, sudah benar-benar bebas dari bahan-bahan kimia dan tidak merusak, ya kan ya? Berani kita keluarkan dana besar, yang penting benar-benar fix tidak ada merusak kulit. Gitu teman-teman. Karena ini kan orang Indonesia itu kan sekarang ya ini banyak yang mengedit wajahnya. Ngapain? Kalau sudah ada beset nggak perlu edit muka. Tinggal pakai ini secara rutin. Saya jamin kalau Anda sudah menggunakan ini, Anda akan ketagihan. Gitu. Ini di luar sisi debat. Nih teman-teman, silakan. Begitu juga yang ada di Makassar Gua Maros ya, yang ingin memiliki rumah subsidi pemerintah. Silakan menghubungi admin saya yang tadi. 081 gimana? Bang Suma, lagu yang terbaru. Bang Suma, lagu terbaru dong. Lagu yang terbaru. Hubungi admin Bang Suma. 0815 ditambah 27 ditambah 28 ditambah 28 diakhiri 2 angka 22. Jadi yang mau pesan rumah subsidi pemerintah tanpa DP, masih berlaku promo bulan Juni ini, tanpa DP ya, tanpa biaya akad, cuma terima KTP Anda serahkan ke saya BI checking melalui Bank Rakyat Indonesia. Begitu bank menyatakan lolos, Anda boleh masuk. Sebelum akad pun Anda boleh masuk tinggal di rumah. Unit sudah ready, gitu teman-teman. Ya, begitu juga yang ingin berlibur ke wisata Rumah Hobbit Ulangi, admin yang tadi juga boleh. Berapa tiket masuk di kolam renang wisata Rumah Hobbit Ulangi? 25.000 per hidung. Loh, kok per hidung? Iya, mana tahu ada yang sumbing. Astagfirullahaladzim. Mana tahu ada yang tidak punya hidung. Nah, atau kalau misalnya mau bayar setengah, sumbat aja hidungnya, kasih lemal kok gini. Bang, hidung saya cuma sebelah bang. Gimana bang? Ya bayarnya setengah. Gitu, maaf ya saya hilap kata. Oke teman-teman sekalian, saya kira begitu. Ya, kalau ada kata
yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada hal yang kemudian positif untuk kita, ya semuanya itu karena kita belajar untuk menjadi lebih baik. Demikian no adminnya 0815 ditambah 27 ditambah 28 ditambah 28 diakhiri dengan angka 22. Nah, udah ya? Udah? Anakku sayang, yang adalah Tuhanmu sendiri. Udah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tutup YouTube dulu, baru tutup di TikTok, gitu Cak Ayu.